Selama ini banyak orang mengenal Syiah sebagai sebuah aliran dalam Islam. Namun, tidak banyak yang bertanya dari mana sebenarnya Syiah itu berasal, apakah ia sejak awal merupakan ajaran akidah, atau justru lahir dari pergolakan sejarah dan konflik kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini, kita akan menelusuri kembali masa-masa paling krusial dalam sejarah umat Islam. Saat persatuan mulai diuji, fitnah politik bermunculan, dan loyalitas kepada seorang tokoh perlahan berubah menjadi sebuah paham. Dari sinilah kita akan memahami apa sebenarnya Syiah itu, bagaimana ia terbentuk, dan mengapa perbedaannya masih terasa hingga hari ini. Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW meninggal dunia. Nabi itu SAW meninggal dunia usia kurang lebih 63 tahun. Nah ini. Dan ketika beliau wafat ini sudah sempurna ajaran yang disampaikan. Termasuk pokok yang sedang kita bahas, pokok akidah. Ini sudah nggak ada tawar-menawar. Sudah sempurna. Dan ini asas dari bangunan. Pondasinya di sini. Ya, gagal di pondasi, bermasalah keseluruhan bangunan. Seperti yang sering kali saya ungkapkan. Ya, jelas sekali di Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam dina. Jelas ya? Jadi tegas dengan turunnya Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ketiga itu Allah menegaskan bahwa Islam ya menjadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disebutkan Islam ya sebagai din, agama, berarti sudah merangkum semua hal yang terkait dengan ajaran para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Disempurnakan semua. Seperti yang seringkali pernah saya jelaskan. Karena itu semua nabi mengonfirmasi bahwa dirinya itu muslim, patuh, tunduk, taat kepada Allah. Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, Al-Baqarah 131. Generasinya Yaqub dan anak-anaknya mengatakan ya wa nahnu lahu muslimun, dan kami ada termasuk kalangan-kalangan orang yang tunduk patuh kepada Allah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Islam. Ya, secara singkatnya mereka berislam, mereka juga salat, mereka zakat, mereka berpuasa. Seperti pernah saya sampaikan, Nabi Musa salat, Nabi Isa, Yesus Mesias salat, Nabi Ismail salat, ya, Zakaria juga salat, semua salat. Ya, dan puncaknya adalah Quran surah keempat ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Apa yang kami wahyukan kepada Muhammad SAW adalah serupa, bahkan menyempurnakan semua wahyu yang telah disampaikan kepada para nabi dan rasul sejak Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengonfirmasi dari Nabi Nuh ke Nabi Adam, nabi pertama yang ditugaskan membawa risalah. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikisahkan perjalanan semua nabi dan rasul ini yang diberikan tugas oleh Allah pada umumnya, disampaikan esensi dari tugas-tugas mereka, disebutkan konfirmasi risalah-risalah mereka dari Nabi Adam, terus kemudian dikisahkan, kita dengar kisah Nabi Adam ada di Quran. Kemudian juga siapa lagi? Nabi Nuh juga ada, bahkan ada surahnya Nuh, terus sampai Nabi Isa alaihissalam dengan ibundanya yang mulia, ya, Bunda Maryam alaihissalam. Bahkan kita memiliki surah Maryam, surah ke-19. Bagaimana dijelaskan secara sempurna, dan hebatnya, dahsyatnya, ini yang di atas mengonfirmasi sampai yang terakhir. Nabi Muhammad mengonfirmasi risalah beliau, dan yang atas-atas itu sudah memberikan isyarat tentang kedatangan Nabi terakhir. Jadi dua sisi saling mengonfirmasi. Dan sekali lagi, tidak ditemukan kitab di muka bumi yang mengonfirmasi ya kewahyuan nabinya itu dengan nabi-nabi sebelumnya sampai yang pertama kali, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya komitmen mereka itu bahkan disebutkan dalam Al-Quran, di Quran surah 3 itu ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Ya, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, ini sudah saya terangkan berkali-kali tentang ini dan kita tuntas. Yang perlu dicatat adalah tentang sahabat tadi. Ketika Nabi SAW wafat dalam usia 63 tahun, sempurna semua ajaran. Disebut dengan Islam, agamanya, dinnya adalah Islam. Ya, wa raditu lakumul Islam madina, inna ad-dina indallahil Islam, inna ad-dina indallahil Islam. Quran surah 3 ayat 19 sudah. Dan ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa yang disampaikan sudah sempurna. Ya. Jadi ini sudah ada pedoman utuhnya, kemudian petunjuk, contoh, dan nanti ulama akan memberikan jabaran penjelasan. Harus ulama ya, karena saya terangkan kemarin,
Nabi yang Nabi sampaikan dan diteruskan itu ranahnya ulama. Ulama yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang pernah Nabi sampaikan. Karena itu di kalangan sahabat pun kita dapati alim, tunggal, dan ulama bentuk jamaknya yang mewarisi sifat ilmu, kemarin saya terangkan, dan khasyah, ketawaduan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Jadi mesti pokoknya dua itu, ya, dasar itu. Ya, kita ke sini dulu. Jadi ini penting sekali diimani oleh setiap muslim, ya. Insan beriman. Jadi kalau betul-betul imannya, ya, dia akan melihat betul ini dengan sempurna. Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya dia muslim dan dia beriman, tapi memberikan statement bahwa Islam itu belum sempurna, nah ini menunjukkan bahwa ada yang patut diperbaiki dalam keimanannya, ya, dan juga ditambah wawasan keislamannya supaya bisa belajar dengan baik, mengerti, dan bisa menyempurnakan apa-apa yang ia yakini. Nah, di kesempurnaan ajaran ini secara total keseluruhan yang terkait dengan aspek keislaman. Ada terkait dengan persoalan ibadah, ya, sumbernya adalah keimanan, ini akidah. Terkait dengan muamalah, nanti wujud dan fikih, syariat, dan juga nanti ada yang terkait dengan akhlak. Ya, 3 gambaran utama dalam kehidupan ini. Nah, yang kita akan batasi ini saja. Dan ini bab kita di sini. Nanti setelah ini selesai baru ke bab yang lainnya. Jadi ini pokok awalnya, ya. Termasuk persoalan pokok-pokok akidah. Nah, ini diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umat dari kalangan sahabat, kurang lebih 12.000 orang pada masa itu dan menyebar. Ini diterima. Ya, dengan sifat mereka tadi, adil, ya. Mereka semua tunduk, patuh, baik, sami'na wa ata'na. Kemudian yang ditangkap nanti oleh karangan para alim, ya, yaitu ulama yang memiliki pengetahuan, itu yang biasanya umumnya mereka menghafal, tertanam dalam jiwa mereka. Masya Allah, tarbiyahnya sudah kuat, 10 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah. Ya, jadi 20 tahun itu belajar, maka sempurna nih keadaan takwa mereka. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sampai ke jiwa mereka, ya. Tapi ingat, tidak semua kalangan sahabat itu ulama. Ingat, ya, tidak semua kalangan sahabat ulama. Ada yang pebisnis, pedagang, ya, ada yang macam-macam profesinya, birokrat, ada yang umum biasa saja. Ada yang diantara mereka memang ulama. Artinya ulama itu mengetahui konstruksi tentang dalil ini, kemana arahnya, kan? Penjelasannya seperti apa, bukan implementasi dalam kehidupannya bagaimana. Sehingga siapapun yang menjabat di antara mereka sebagai pemangku kekuasaan, baik di bidang pemerintahan ataupun yang lainnya, itu seringkali nanti kalau ingin berfatwa, memberikan keputusan, bertanyanya kepada kalangan ulama dari kalangan sahabat. Itu sangat familiar sekali. Nah, kemudian sifat yang kedua, ini, karena tingginya keadilan mereka itu, kulluhum udul, kebaikan, menjauh dari maksiat dan sebagainya, dan tingkat kepatuhan yang tinggi itu, jadi mereka itu lebih cenderung menunaikan semua tuntunan agama dengan menyeluruh, kafah. Ya, nggak banyak persoalan-persoalan yang melahirkan dialektika, nggak banyak tanya gitu. Ya, disuruh sholat ya sholat saja, nggak bertanya apa dalilnya, apa ini, apa itu, karena sudah sami'na wa ata'na, selesai. Ya kan? Nah, ini gambaran-gambaran umum sahabat. Jadi begitu ada turun ayat, terutama di ayat itu tercantum dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka hal yang keluar di lisan mereka pertama kali adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Taat, patuh, taat, patuh, taat, patuh. Sehingga semua aspek ini, ya, itu mereka tunaikan dengan sempurna, dan ditambah keunggulan yang ketiga, selain mereka udul, punya sifat keadilan, kedua ketaatan dan kepatuhan, dan yang ketiga mereka paham betul, ya, dengan bahasa mereka. Jadi paham dengan loghah yang tidak lain, bahasanya kan bahasa Arab, al-loghah al-arabiyah. Ya, sangat mengerti, ya, tentang bahasa mereka. Sedangkan Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab, nih, ya. Ya, karena hikmah tertentu. Nanti di surah Yusuf kan di ayat yang ketiga sudah jelas kan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Apa tujuan akhirnya? La'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar, dan hikmah-hikmah tertentu. Di podcast terdahulu pernah saya jelaskan di antara keunggulan-keunggulannya, semua bahasa bagus dipraktekkan, tidak ada masalah. Sesuai dengan tempatnya, keadaan antropologi masyarakatnya, keadaan sosialnya, ya, psikologinya, kan lingkungan akan memengaruhi kita, cara bersikap termasuk membimbing lidah untuk bertutur. Ya, karena itu jangankan tentang ragam bahasa yang secara fitrah di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-22 Allah jelaskan, wa min ayatihi, ya, dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ikhtilafu ya alwanikum wa alsinatikum. Jadi perbedaan-perbedaan pigmen kulit, ya, dan juga cara tutur kita karena menyesuaikan dengan tempat di mana kita tinggal.
Ya, secara wilayah kan mempengaruhi. Secara geografis di mana kita tempat tidak tinggal berpengaruh lingkungan. Orang yang dekat pantai suaranya semakin keras kalau bicara gitu kan. Ya, beda dengan di pegunungan atau yang wilayah teduh atau ketinggian tertentu di atas permukaan laut itu akan beda cara bersikap, termasuk di padang pasir dengan yang daerah kota itu akan berbeda. Nah, nanti ini akan membentuk pola komunikasi. Mungkin kita temukan ragam dialek sekarang. Ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam itu berkembang, ya, berkembang sangat luar biasa. Namun kan dari semua itu, ya, harus ada salah satu yang terpilih mewakili juga bahasanya, yang dengan itu kemudian dikembangkan sehingga mencakup secara komprehensif makna-makna syariat. Dan Masya Allah, hikmah Allah menjadikan bahasa Arab ini kan menjadi bahasa yang melekat juga tentunya pada orang Arab sekitaran. Nah, sederhana, Nabi Muhammad SAW diutus di lingkungan itu, ya, di lingkungan Arab juga kemudian hadir berkehidupan dan sebagainya, dan beliau juga mengatakan ana afsal Arab, saya itu orang Arab yang paling fasih. Jadi beliau itu orang Arab, hati-hati. Ya, beliau itu orang Arab. Karena itu ulama-ulama sepuh kita, ulama-ulama kita itu juga memberikan pesan kepada kita. Nanti saya cerita ketika masuk zamannya Utsman bin Affan, ya, ada kesan-kesan yang dimunculkan gerakan-gerakan anti Arab ini itu pernah ada di zamannya Utsman bin Affan. Nanti kita akan masuk ke situ. Saya terangkan secara sekilas. Nah, ini sangat berbahaya sampai nanti Ibnu Qutaibah itu menulis satu buku namanya Fadlul Arab, ya, wa tanbih ala ulumiha. Ya, keutamaan terkait dengan Arab, ya, dan juga pengingat kepada kita tentang ilmu-ilmu dan karya intelektualnya. Jadi dijelaskan dari nasab peradaban dan sebagainya. Ini tentu tidak mengurangi sikap kita untuk memuliakan bahasa-bahasa yang lain, kita belajar dan sebagainya, apalagi bahasa Indonesia yang kita tinggal, ya, menetap di Indonesia dan sebagainya, kita mencintainya, mempraktekannya, ya, dan juga mengimplementasikan itu dalam kehidupan. Namun yang penting kaitan dengan pelajaran kita, ini salah satu hikmah, ya, dipilihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertempat tinggal secara otomatis di lingkungan Arab, Qurannya turun pakai bahasa Arab, tapi melebihi, dimensi-dimensi pada saat itu. Jadi alasan yang paling rasional kata Allah bukan sekedar nabinya itu ada di Arab, lahir di Arab dan berbahasa Arab, bukan sekedar itu. Namun melebihi itu, la'allakum ta'qilun, ada hikmah supaya kalian tuh lebih pintar. Ya, karena ada nanti struktur di dalam bahasa Arab itu yang tidak dimiliki di bahasa-bahasa lain. Yang paling simpel satu aja di antara sekian banyak itu. Jadi semua huruf-huruf dalam bahasa Arab itu mewakili seluruh tempat keluarnya huruf di setiap tarikan nafas kita. Ya, inilah rahasianya. Jadi kalau orang-orang belajar bahasa Arab itu benar, ya, apalagi kita misalnya, ya, belajarnya betul, bisa menguasai bagian-bagian tempat keluarnya huruf, maka dipraktekkan ke bahasa apapun lebih mudah. Mau dibawa kemanapun, karena semua tempat keluarnya huruf itu sudah terpelajari. Makanya kita kenal semua tempat keluar huruf disebut makharij huruf-huruf. Ada makharijul huruf. Makanya orang kalau mau ngaji Quran itu kan belajar makharijul huruf dulu kan. Nah, itu kalau sudah tahu tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya, karakteristiknya dan seterusnya, mudah untuk dipraktekkan di bahasa lain. Ini sudah riset dan ini bisa dibuktikan dan diterapkan dalam kehidupan. Secara singkat, para sahabat itu sudah mengetahui, ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, jadi mereka mengetahui betul segala yang terkait dengan ini. Ya, jadi kalau ada aspek tentang ketuhanan menggunakan bentuk ahad, mereka sudah tahu maknanya ahad itu apa. Jelas ya? Jadi ahad itu jelas, mereka sudah paham. Qul huwallahu ahad, tahu Allah itu apa. Ya, jadi kalau secara bahasa mereka sudah mengerti. Ahad mereka mengerti, Allahus samad, samad mereka mengerti. Jadi bagi mereka pada umumnya di awal-awal kehidupan itu, ya, pada umumnya salekah itu udah insting bawaan. Ya, insting bawaan secara umumnya, ya, terutama kalangan masyarakat Badawi gitu. Ya, kecuali hal-hal yang memerlukan tafsir langsung dari Nabi, ya, bukan karena nggak paham bahasanya, ya, tapi mungkin hal-hal yang terkait dengan aspek ilmiah. Karena pernah ada kasus tentang saat turunnya Al-Baqarah itu, Quran surah kedua ayat 187. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 yang uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Terus nanti sampai dengan pada ayat tentang bagaimana tentang kita memulai puasa dan berbuka. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan silahkan makan dan minum, artinya saat berbuka, sampai nanti kalian melihat, kan, benang putih itu sudah mengalahkan yang benang hitam. Itu kan majaz, tingkatnya balaghah. Ya, tingkat tinggi gitu. Yang dimaksudkan kan cahaya fajar yang seperti falak subhi itu yang putih, kan, sehingga gelapnya sudah mulai terbuka. Nah, maksudnya tibanya fajar. Ada yang nggak paham itu. Ya, wajar, tingkatan pengetahuan kan berbeda-beda. Ngerti secara bahasa, ya, etimologi, tapi belum paham secara terminologi, istilahnya kemana gitu. Ini ketinggian Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi, ini petunjuk Allah, kan? Maka dibimbing nanti Nabi untuk menjelaskan. Nah, ada sahabat yang mengira
di antara mereka itu adalah benang putih ya benang putih, benang hitam. Jadi dia naruh di bawah bantalnya. Di bawah bantal. Di bawah tutup pakai bantal. Jadi begitu dia tidur bangun mana yang kelihatan pertama kali. Begitu kelihatan yang hitam, oh masih gelap. Putih, oh ini baru gitu. Lalu mereka kalangan ini menanyakan kepada Rasulullah, saya praktekkan ini, Nabi ketawa. Nabi ketawa. Ya, karena nyampaikan kepada para sahabatnya, ini diberikan edukasi, gitu kan? Yang dimaksud dengan ini adalah apa? Datangnya cahaya fajar. Nah, ini gambaran-gambarannya. Tapi secara umum mereka salehah, sangat mengerti tentang bahasanya. Sehingga nanti apa yang saya maksudkan dengan ini, semua hal terkait dengan penjelasan-penjelasan makna ilahiyat, itu mereka ngerti sekali. Ya, apa yang dimaksud syirik, apa yang dimaksud macam-macam itu udah tahu mereka dengan bahasanya. Jadi jelas, tafsirnya jelas. Ya, kemudian juga tentang rububiyat misalnya, ya, sam'iyat, rohaniyat, mereka mengerti sekali istilah-istilah yang sampai. Ya, ayat itu apa maknanya, ini apa, itu apa dan seterusnya. Termasuk juga nanti dengan asma wa sifat. Nah, di sini nanti yang penting mendapat perhatian. Jadi semacam hal-hal yang terkait dengan tafsiran terutama di sifat ya. Di sifat nanti di sini ada perbedaan pandangan di antara para ulama setelahnya. Tapi sahabat menerima sudah begitu saja apa adanya. Misalnya ya tentang hal-hal terkait dengan af'al misalnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas-jelas sudah selesai gitu kan. Misalnya As-Sami' Al-Basir ya, yang Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, yaf'alu ma yurid ya, mengerjakan apa yang diinginkan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segalanya, ya, menggerakkan dan seterusnya, itu enggak ada masalah. Tapi nanti ada aspek 7, persoalan 7. Ya, saya tidak rincikan ini tapi memberikan gambaran saja kepada Anda semuanya supaya mudah dipahami. Karena yang akan kita galikan adalah hal-hal setelahnya ya, seperti tentang yad, tentang wajah ya dan seterusnya. Yadullahi fawqa aydihim, gitu kan? Kemudian Ar-Rahmani 'alal istiwa, misalnya tentang istiwa ya, tentang fathamma wajhullah, tentang wajah dan sebagainya. Jadi mereka memahami betul kalimat-kalimat itu. Tentang istiwa misalnya. Al-istiwa, tentang wajah misalnya, tentang yad misalnya, dan seterusnya. Ini mereka paham. Karena itu mereka nggak pernah tanyakan misalnya persoalan-persoalan ya ini kepada Rasulullah SAW karena jelas salehah dengan bahasanya. Paling-paling konfirmasi-konfirmasi atau hal-hal yang perlu diperjelas ya, tentang ma'iyah umum. Ini yang saya sampaikan al-ma'iyah ammah. Seperti disampaikan oleh beberapa kalangan sahabat ketika menjelaskan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kan? Kemudian Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha ya, ketika menjelaskan tentang al-ma'iyah umum di surah Al-Mujadalah itu, wa huwa ma'ahum ya aina makanu, dan surah Al-Hadid di ayat yang keempat, wa huwa ma'akum ya aina ma kuntum. Itu ma'iyah ammah dimaksud pengetahuannya. Dan Ibnu Abbas, hati-hati, Ibnu Abbas itu termasuk orang yang didoakan oleh Nabi langsung. Ya, apa doanya? Masih ingat? Allahumma faqihhu fid din. Ini. Ya Allah, mohon berikan kefakihan, kematangan pengetahuan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang ad-din, semua tentang agama, ya. Wa alimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ini nanti ada tafsir, ada ta'wil. Itu berbeda, ya. Kalau Anda mengatakan bertanya, bintang-bintang itu bagus yang di alam semesta, lalu Anda jelaskan, oh bintang ini, ya kan, fungsinya begini. Ini cahayanya ini kandungannya seperti ini, jaraknya begini, sampai nanti ke matahari, sampai asteroid, itu tafsir namanya. Tapi kalau sudah sampai dengan kalimat-kalimat, perhatikanlah bagaimana bisa ada bintang itu bercahaya, matahari bisa tunggal menyinari dan sebagainya, ada rembulan malam, siapa yang mengatur? Ya, dan semua nanti mengarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu takwil namanya. Segala yang mendekatkan kepada substansi sesuatu, nah itu gambarannya takwil. Seperti gini. Kalau saya katakan al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau tangan di atas begini, tangan di bawah begini, ya, itu tafsir namanya, penjelas apa adanya. Tapi kalau yang dimaksudkan banyak memberi, ya, dan tidak membiasakan banyak menerima. Menerima kan biasanya tangan di bawah, ngasihkan tangan di atas, itu kan? Nah, jangan itu takwil namanya kalau sampai ke situ, ya. Atau misalnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Tangan di situ, ya, itu yang dimaksud kekuatan. Jadi kalau tidak setiap yang terlihat kemungkaran macam-macam langsung kita lakukan ya dengan sendiri, tidak. Ya kan yang punya otoritas siapa? Ada kepolisian, yaitu ya, atau punya kewenangan langsung dilakukan dan seterusnya. Atau memang yang bertugas di dalamnya. Itu takwil namanya. Kalau kita gunakan tangan untuk praktik tafsir, tapi kalau kita masuk kepada inti sesuatu yang diinginkan maksudnya, itu takwil namanya. Nah, Ibnu Abbas itu punya kemampuan itu. Ya, sampai beliau menjelaskan yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu al-ihatatu bi ilmihi ta'ala. Jadi penyertaan Allah Subhanahu wa taala lewat pengetahuan ilmunya dan sebagainya. Itu bimbingan. Nah, di sini pun
kebanyakan para sahabat dan turunan-turunan yang lain selain 2 kasus tadi yang saya sampaikan, itu semuanya sudah memahami betul sehingga mereka menjelaskan ya tafsir dari ayat itu tentang misalnya yadullahi fawqa aydihim ya, atau tentang wajah, tentang istiwa dan sebagainya, ya tafsirnya ayat itu sendiri. Ayat itu tuh sudah tafsir karena masuk dalam kalangan mutasyabihat, kan? Jadi ada muhkamat dan ada mutasyabihat. Muhkamat itu yang jelas-jelas, qul huwallahu ahad Allahus samad, jelas ya. Yang seperti ini masuk mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali apa? Allah. Mereka jaga betul itu. Ya, karena itu prinsip mereka dalam berkehidupan pada saat itu sudah ya, ayat itu tuh dengan turunnya itu tafsir dan takwilnya ayat itu sendiri. Jadi nggak banyak berkomentar. Jadi kalau ditanya-tanya para kalangan ulama di masa lalu ya, sampai generasi setelah itu Sufyan Ats-Tsauri atau ke generasi para imam mazhab, yang paling populer Imam Malik. Imam Malik itu radhiyallahu taala anhu, Imam Malik bin Anas ya, ketika ditanya tentang makna istiwa, apa maknanya istiwa, kata beliau al-istiwa ma'lumun wa su'alu anhu majhulun ya, wal kaif majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Ya kan, istiwa itu udah jelas, istiwa ya, seperti itulah turunnya biduni takyifin wala tamtsilin dan seterusnya. Jadi ya seperti itu aja kata beliau, istiwa tafsirnya itu ayatnya. Jadi saking pahamnya tentang ini dan nggak ingin masuk ke ranah-ranah yang memang itu hanya ranah ulama aja untuk mengetahuinya, kan itu pun untuk membangun taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai situ kata beliau istiwa ma'lumun ya, wal kaifu majhulun, bagaimananya itu tidak diketahui. Kemudian waswalu anhu bid'ah. Jadi jangan banyak ditanya persoalan seperti ini, malah membingungkan nanti ya kata beliau. Jadi ada bagian-bagian yang memang itu perkara yang diimani. Jadi di rukun iman pun Allah memberikan porsi kita kepada kita ya, berikan porsi kepada kita. Ada memang yang bagian mutlak iman saja di dalamnya. Ya. Ada bagian nanti yang bisa dirasionalisasikan untuk menguatkan diri kita. Bagian-bagiannya akal yang mengikat dengan mudah, menjelaskan dan sebagainya. Tapi nanti tingkat tertinggi dari kita kan kepatuhan mutlak. Ya, iman itu kan yakin tanpa ragu, sifatnya kepatuhan mutlak, ya kan? Kalau kita mau menguji seseorang patuh mutlak itu, ya perintahkan kepada dia, ya bahkan termasuk perintah yang ya mungkin belum sempat dia nalar gitu. Yang penting kita mau tahu dia patuh nggak, ya kan? Ya makanya kan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari di militer misalnya suruh makan makanan basi, makan. Yang penting komando nggak gitu, ya kan? Patuh nggak? Kan ada kan di dunia militer juga, ya? Coba lakukan ini kepatuhan sifatnya. Itu garis hierarkinya, dan hierarki tertinggi kita kan kepada Allah kepatuhannya. Jadi wajar kalau Allah pun menurunkan ayat-ayat yang menguji kita, kamu patuh aja gitu, iman aja itu. Nah, ini makanya para sahabat dulu tidak banyak kemudian memberikan tafsiran-tafsiran ya tentang ini, ya kecuali dalam beberapa hal yang spesifik dijelaskan atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jalurnya pun tersanadkan. Siapa jalur sanad itu ya tadi? Ya ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan lingkungan A1. Ini jelas ya. Ya sampai masa-masanya di sini. Saya berbicara di sini nih. Ya, sampai ke awal fase ini. Nah, jadi sisi akidah nggak ada persoalan di masa sahabat. Ya kan? Nabi 63 tahun meninggalnya, berarti di hijriahnya tahun 11 hijrah. 11 hijrah. Ya. Jadi periode dakwah beliau berhenti kan di tahun ke-10 hijrah, 10 tahun membimbing. Ya, 10 tahun begitu masuk ke tahun berikutnya meninggal dunia tahun 11 hijrah. Masehinya 634 ya. Ya 634 ya kurang lebih beliau meninggal dunia. Ya 632 ya. Kisaran itu 632. Jadi kan beliau lahir 571. Ya. Ya 634 berarti tambah 63. Ya lahirnya kan 571 Masehi. 71 Masehi, kemudian usia 63 tahun wafatnya berarti 634 Masehi. Nah ini Masehinya. Ya ini Masehinya, ini Hijriahnya. 11 Hijrah. Jelas ya? Baik. Teruskan ya teman-teman sekalian. Jadi ketika 11 Hijrah itu meninggal dunia, kemudian estafet kepemimpinannya diteruskan, digantikan ya oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia, Masya Allah. Sahabat Abu Bakar ini membersamai Rasulullah SAW itu dalam dimensi kehidupannya. Secara menyeluruh. Secara hidup, berteman, akrab, sahabatnya betul-betul sahabat dekat. Sehingga nanti untuk menguatkan kekerabatan itu bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan isyarat-isyarat kan kepada Muhammad untuk menikahi putrinya ya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di situ juga bukan sekedar sahabat, mertua beliau, hidup bersama beliau. Bayangkan menemani hijrahnya ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, bisa digambarkan kedekatannya. Meninggal pun dikuburkan di samping kubur mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi di dunia membersamai Nabi,
di alam barzah bersama Nabi, di akhirat pun surga dengan Rasulullah. Ini mulianya luar biasa nih. Dan sepakat para sahabat itu ya dalam estafet kepemimpinan setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar. Ya, khalifah itu kan yang menggantikan. Ya, khalifah yang menggantikan, khilafah pergantian. Adapun sistem pemerintahannya seperti apa, yaitu banyak pengelolaannya sesuai dengan tempat keadaannya masing-masing. Hanya kalau kita mau mengambil keberkahan lebih banyak, ya ini, ambil ini, manhaj nabawi. Ya, ala manhajin nubuwah, jadi manhaj ini, dan ini akan berisi tentang tuntutan kehidupan yang dibutuhkan manusia. Ya, baik nanti untuk muslim, terus sunatullah fil kaun untuk non-muslim dan sebagainya, itu kan komplit sekali di sini. Jadi ini menggantikan, jadi khalifah itu menggantikan. Bukan berbicara tentang sistem pemerintahan, yang menggantikan, ya, yang menggantikan Nabi itu ini gitu. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini 2 tahun periodenya teman-teman. Di periode ini Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun. Dan masya Allah, meninggalnya pun itu dalam keadaan yang penyebab meninggalnya tentu maut datang ya. Tapi aspek mautnya terkait dengan penyakit. Nabi kan sakit juga. Abu Bakar juga sakit tuh. Ya, sakit meninggal dunia. Jadi mirip-mirip semuanya. Ya, masya Allah ini. Ya, almar'u ma'aman ahabba kan, seorang itu bersama dengan yang dicintai aja gitu. Jadi kalau ikut-ikut dan seterusnya itu sama persis. Ya, saya melihat mengamati beberapa ulama-ulama itu masya Allah. Jadi kalau meneladani ulamanya atau ke atasnya atau bahkan mengamalkan amalan dan sebagainya, itu cenderung oleh Allah tuh diberikan kedekatan bahkan kebiasaan yang sama. Ya, misalnya Mbah Maimun Zubair itu kan, itu seringkali meneladani Syekh Asy-Syadzili. Syekh Asy-Syadzili itu punya keutamaan tiap tahun tuh haji gitu. Ya, makanya Mbah Maimun juga kan sebelum wafatnya itu tiap tahun haji dan sering mengamalkan ya amalan-amalannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala, mengagumi betul Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha itu. Ya, maka apa yang terjadi wafatnya pun kan sama. Di wilayah Ja'fariyah, wafatnya di Mekah, dikuburkan di wilayah Ja'fariyah itu. Ya, di Ma'lah, di pekuburan yang memang Sayyidah Khadijah dikuburkan di situ ya, dan seterusnya. Ya, dari lingkungan mulia itu. Ya, saya punya kolega jauh yang jadi muadzin di Mekah puluhan tahun lama, dan memang setelah ditutup juga udah nggak cukup lagi, tapi dapat kemuliaan dikuburkan di situ juga. Ya, saya pernah ke sana gitu, lihat kondisinya. Itu contohnya. Abu Bakar As-Siddiq cintanya kepada Nabi tinggi luar biasa, sehingga menemani Nabi saat hidup, saat hijrah, saat wafat dikuburkan di samping, saat meninggalkan pun sakit, Nabi sakit, beliau pun sakit. Itu gambarannya itu ya. Nah, itu kemuliaan digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, saat Abu Bakar ini perluasan belum seberapa. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu kesibukan nanti 2 hal. Ya, yang pertama adalah menyelesaikan persoalan-persoalan riddah yang kemarin saya sampaikan. Orang-orang yang tiba-tiba sepeninggal Nabi ada yang murtad, ya, itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai langkah pencegahan supaya nggak ada fitnah dalam agama, ya. Dan tentu dengan proporsional, tindakan hukum-hukum yang jelas, yang nyata berdasarkan sistem hukum yang berlaku pada masa itu. Jelaskan. Kemudian optimalisasi zakat di sini. Ya, optimalisasi zakat untuk bisa disiapkan sebagai desain kemakmuran bagi masyarakat. Dan berhasil selama 2 tahun ini, sukses sesuai dengan pokok-pokoknya. Jadi kalau kita ngaji ya ke sistem pemerintahan misalnya, kan di Universitas Islam itu ada pemikiran politik Islam PPI itu. Jadi kalau dikeluarkan nih semua sistem ini, Masya Allah ini. Dan saya selalu katakan ini miniatur kehidupan, yang nilainya pasti ada lagi di masa depan, setiap generasi. Karena fitrahnya begitu. Jadi kalau kita ngambil tuntunan ini nih, kita terapkan nih, ya, miss-nya akan banyak nih, lubangnya akan banyak sekali. Jadi kalau kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan, ini maslahatnya untuk semua kok. Ya, jadi jangan bicara untuk orang Islam saja, tidak. Kalau konteks membangun bangsa, negara, itu kemakmuran untuk semua. Ya, ini banyak di copy paste, termasuk di Eropa, di Timur sekarang, apalagi Yahudi. Hampir tiap waktu meriset. Ya, cuma nggak dimunculkan aja sumber ininya. Kalau saya mau tunjukkan, bisa kita tunjukkan satu persatu dari akar sejarah sampai kemananya dan seterusnya. Ya. Cuma saya ingin katakan, karena kita bicara tentang akidah, harus yakin kita optimalkan sebagai pribadi dalam kehidupan, ya, kemudian keluarga, bermasyarakat yang proporsional, dan tentunya juga sesuai dengan sistem yang kita berada di tempat kita menetap, seoptimal yang bisa kita lakukan. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diteruskan, ya, pengganti beliau, ya, pengganti tadi saya katakan khalifah, pengganti beliau yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, di Umar ini, teman-teman sekalian, ini cukup lama. Beliau itu kurang lebih 10 tahun. Jadi ini kalau 11 Hijriah sampai 11 Hijrah, tambah 2, ya, tambah 2 Abu Bakar. Ya, tambah 2 Hijrah, ditambah ya, plus nih. Berarti ini 13 Hijrah. Ya. Jadi Abu Bakar sampai ke tahun 13 Hijrah. Digantikan oleh Umar menjabat khalifah, ya, pengganti Abu Bakar. Khalifahnya Abu Bakar,
Khalifatul Mukminin, pengganti Abu Bakar yang mengabdi untuk urusan orang-orang beriman dan masyarakat pada saat itu. Nah, ini di masanya Umar ini cukup lama, 10 tahun. Ya, periode Umar menjabat. Dan di dalamnya ini Masya Allah, banyak hal lah yang bisa kita tarik. Saya kalau ngaji sirah mungkin bisa saya detilkan satu-satu. Cuman karena kita akidah, saya kasih landscape-nya aja gitu. Ya, di sini tentang belusukan, teorinya ada di sini. Ya, mengetahui tentang rakyat. Ya apa nama Iqtod Nito itu ada di sini. Data ngelihat macam-macam, memetakan kebutuhan dan seterusnya. Ini luar biasa mahal lah ini. Periode Umar ini mahal sekali. Terobosan-terobosan, ide visioner, macam-macam dan sebagainya. Ya, termasuk nanti usulan-usulan yang di zaman Abu Bakar itu ya tentang bagaimana kodifikasi Al-Quran jadi mushaf dan seterusnya atas isyarat nanti Nabi SAW sebelumnya yang dituliskan membentuk tim ad hoc itu, Nabi tugaskan tulis di ini, tulis di itu, karena beliau sendiri nggak bisa membaca dan menulis, kan? SAW. Nanti isyaratnya disampaikan di masa Abu Bakar, dikumpulkan, jadilah mushaf itu, ya nanti kemudian diteruskan zaman Umar dan diperbanyak di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali di masa Umar bin Khattab ini. Jadi jenius, termasuk sahabat yang sangat jenius. Nah, ini sudah mulai meluas wilayahnya. Sampai mencakup nanti ke batas-batas Romawi dan Persia. Karena di antara hal yang sangat sekali para sahabat ingin betul ya mewujudkan itu. Dan kan sahabat tuh gini, kalau Nabi tunjukkan tuh berlomba-lomba ngejar. Yang punya keutamaan ngejar sampai mereka tuh udah nyiapkan duluan gitu. Nah, ini kan Nabi sudah menyampaikan nubuat di antara nubuat beliau yaitu Konstantinopel akan ditaklukkan. Jadi kan Romawi Timur akan ditaklukkan Konstantinopel. Dan nanti sebaik-baik yang menaklukkan itu adalah pemimpin yang terbaik, pasukan yang terbaik dan seterusnya. Itu semua berusaha. Ya, tapi nanti terwujudnya di masa siapa? Muhammad Al-Fatih itu kan. Nanti kita akan cerita secara umum landscape-nya gitu. Nah, ini semua meneruskan berusaha nih. Sampai ini memperluas wilayah dan di antara wilayahnya langsung berbatasan juga dengan Persia Romawi untuk mewujudkan itu tuh. Ya, Masya Allah. Nanti di Persia yang batasan langsung misalnya nanti ada wilayah Al-Kufah, ya Irak sekarang ya. Kufah dan Basrah. Ya. Ya, kemudian nanti yang ke arah Romawi di sini ada Syam. Ya. Syam itu sekarang kalau sekarang ada 4 wilayah ya. Syria, Palestina, kemudian Lebanon, Jordania. Syria, Palestina, Lebanon, Jordania itu wilayah Syam. Ya. Syam ya, pada umumnya itu sudah berbatasan langsung nanti dengan Romawi keadaannya. Ya, kemudian juga ada Mesir. Wah. Nah, ini ada Mesir, ada Syam, ada Kufah, ada Basrah dan juga beberapa wilayah yang lainnya. Jadi kita dapati jelas di Mekah ada ditugaskan dan seterusnya di Madinah dan termasuk Palestina juga nanti diberikan wilayah sendiri. Ya, karena khusus pengelolaannya untuk otoritasnya mengelola Masjid Al-Aqsa. Nanti Palestina juga dikhususkan oleh Umar bin Khattab, Palestina. Ya, walaupun masuk wilayah ke Syam ini secara umumnya wilayah itu, ya, tapi ini nanti diberikan otoritas tersendiri, gubernurnya tersendiri, ya, karena mengingat nanti ada pengelolaan khusus untuk Masjid Al-Aqsa. Ini spesial, dapat perhatian betul dari Umar bin Khattab ini. Nah, ini ada kisah sendiri. Ini khatam pokoknya kisah toleransi, kehidupan harmoni macam ada di sini semua. Jadi kalau kita keluarkan tuh nggak ada isu-isu yang sekarang dimunculkan, ya. Dan selesai sampai di sini. Ya, itu babnya sirah nanti ya. Misalnya di Basrah nanti diberikan tugas gubernur. Ya, gubernur Basrah pada masa itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, sahabat mulia, sangat dekat dengan Nabi dan sangat luar biasa. Di Kufah ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, ini nanti saya kotakin 2 nih, karena di sini nih persoalan utamanya nih. Ini persoalan utama nih. Di Syam ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Masya Allah birokrat luar biasa, sangat disayangi oleh rakyat dan seterusnya. Cuma di akhir hidup nanti mendapatkan fitnah luar biasa. Hati-hati nih ya. Yang celak sahabat-sahabat Nabi terutama Muawiyah dan teman ini sahabat mulia dekat dengan Nabi ya, walaupun di akhir keislamannya saat Fathu Makkah dan seterusnya anaknya masuk Islam duluan, tapi ini luar biasa ini ya, dan sangat disayang masyarakat rakyat, termasuk nanti mengumpulkan satu kekuatan saat Al Hasan menyerahkan kekuasaan untuk persatuan Amul Jamaah. Itu saya turunkan. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita harus objektif ya kalau kita mengaji. Kalau dengan saya akan tampilkan seadil-adilnya dengan izin Allah tentunya. Ya, objektif. Jadi nggak miring sini, miring situ. Kita tampilkan apa adanya aja. Ya, bukan karena pengaruh begini jadi begini, tidak.
Ya, seperti ini ya. Nah, di Syria kan terkenal ada Masjid Muawiyah. Ya. Nah, ini nanti masuk wilayah ini, Syam. Kemudian di Mesir ada Amr bin As. Ya. Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pun jenius, sahabat jenius, ahli strategi, ahli taktik ya, luar biasa. Ini Umar tuh menempatkannya, teman-teman sekalian, itu berdasarkan kapabilitas. Ini yang bisa diteladani ya dalam sistem pemerintahan. Jadi Umar nggak pernah menempatkan pejabat-pejabat ya kecuali satu, berdasarkan kapabilitas dan kredibilitas mereka, capable dan kredibel. Dan tidak ada satupun yang terkait dengan kolega beliau. Jadi bebas dari isu kolusi. Kolusi, nepotisme, macam-macam gitu ya. Nah, ini satu sisi yang bisa dilihat. Dan karakternya itu dibutuhkan di setiap tempatnya. Makanya setiap yang ditunjuk oleh Umar, jadi gubernur di Basra, di Kufah, di Syam, ini stabil wilayahnya. Ya, dan pakar, paham di bidangnya masing-masing. Dia sangat mengerti. Jadi udah capable, sudah memang kredibel di bidangnya dan menguasai antropologi masyarakatnya, secara sosial bagaimana, sehingga cenderung stabil. Wilayah ini stabil semua tuh. Stabil semua wilayah-wilayah ini. Nanti di Palestina ada Abdurrahman. Ya. Nah, semuanya stabil semuanya. Ya, nggak ada gejolak ini, gejolak itu dan sebagainya. Dan yang paling luar biasanya di wilayah-wilayah tertentu yang berbatasan langsung tuh dengan imperium-imperium. Ya, seperti nanti di Basra, di Kufah dengan Persia kan, Furs. Ya, di Syam ke sini dengan Romawi, Rom. Oh, itu yang strategisnya itu dutanya lah, gubernur kan sekaligus dubes kalau masa itu tuh. Itu emang yang cakap betul. Tahu strategi, tahu penempatan, bahkan di antara mereka tuh sudah khatam. Ya, strategi di bidang militer bagaimana, ini seperti apa dan sebagainya. Sehingga usaha-usaha untuk serangan seperti mau nyerang ke Mesir pun lewat kekuasaan-kekuasaan ini. Ke Mesir, Amr bin As sudah ahli strategi. Ya, di sini sudah pada hebat-hebat semua dan seterusnya. Jadi itu luar biasa. Nah. Luar biasa. Ini yang patut diteladani bahwa memilih tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu di wilayah-wilayah yang tetap itu, ya, yang menjadi bagian dari kedaulatan itu memang harus orang-orang yang capable di bidangnya, punya kredibilitas tinggi dan mengetahui ya secara antropologis, geografisnya, sehingga hal-hal yang terkait dengan isu strategis, itu kan, isu kawasan macam-macam ini udah pakar dari kuasai betul. Ya, dan mengambil keputusan bisa dengan cepat kalau ada apapun yang terjadi. Ini kalau ngaji sirahnya dalam sekali, kita bisa turunkan. Nah, ini 10 tahun teman-teman sekalian. Nah, yang paling menarik adalah di masa inilah kemudian mulai ini ada satu benih-benih ya yang riak-riak yang muncul yang mungkin nggak terdeteksi ya secara cepat karena memang ini personal sifatnya. Jadi masalah di hati, masalah asabiyah, fanatisme dan sebagainya. Ketika Umar mulai dahsyat, yang Arab itu kan nggak ada apa-apanya dulu itu ya di masanya jahiliyah itu. Jahiliyah, walaupun dia punya sejarah, ya punya nasab, punya kemuliaan, punya macam-macam lah. Tapi karena ini ada di wilayahnya yang diapit oleh dua kekuasaan besar, Imperium Romawi, Persia, ya kan? Maka dianggapnya masyarakat Arab itu nggak ada apa-apanya, yang saya maksudkan. Ya, jadi ini anggapan-anggapan Romawi, Persia, udah, ini pun nggak dijajah karena memang padang pasir wilayahnya dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau kita bicara sejarah, bicara macam-macam, ini luar biasa. Banyak sekali nasabnya, yang termasuk kebesaran-kebesaran, kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti dan sebagainya yang meninggalkan banyak peradaban. Ya, tadi yang saya katakan Ibnu Qutaibah itu khatam membahas Fadlul Arab, keutamaan Arab itu. Jadi dari nasabnya nyambung ke atas, dari macam-macamnya semua tuh diurutkan, dari intelektualnya, dari macam-macamnya ada semua. Jadi kalau ingin tahu tentang keunggulan Arab dari sejarah, dari nasab, dari intelektual di bidang sastra ada, intelektual misalnya di bidang sejarah ada, di bidang arsitektur ada, kan Samud macam-macam itu, Madain Saleh itu kan yang sekarang masuk wilayah Madinah agak ke sebelah sananya itu kan masuk wilayah Arab itu. Ya, jadi jangan katakan misalnya orang Arab itu nggak ada kemuliaan hanya karena Ka'bah, tidak. Ya, mereka punya karya-karya yang luar biasa, dahsyat. Di bidang intelektual ada, di bidang arsitektur ada. Bahkan peradabannya jauh sekali terhubung karena ke kaum-kaum sebelumnya. Jadi mereka punya nasab. Ya, di nasab ininya ada, kemudian nasab kaumnya ada, kan? Kemudian secara intelektual ada, secara karya-karya sastra ada, dan puncaknya di sastra. Nah, itu Quran turun dengan sastra yang sangat tinggi. Ya, ini gambarannya. Ya, nanti kalau mau dibahas secara sejarah sih bisa lebih dalam, tapi saya kasih landscape-nya dulu. Ya. Nah, kenapa saya terangkan ini? Karena ketika ini muncul,
Ya, jadi kekuatan besar, hebat dan sebagainya. Dan ini udah masuk ke wilayah Kufah, Basrah. Sedangkan ini kan wilayahnya Persia, Furs. Nah, mulailah muncul ada kalangan budak sebetulnya, hamba-hamba dari kalangan fanatik, ya, fanatisme berlebihan, ini kesukuannya, ya. Nah, ini macam-macam lah. Yang keluarlah kemudian tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang tidak proporsional. Nah, ini gerakan-gerakan ini nih yang harus dibaca nih, karena nanti tumbuhnya persoalan-persoalan kemasyarakatan, riak-riak dan sebagainya, ini dari tipikal-tipikal orang semacam ini, yang pikirannya sempit, seakan-akan membawa nasionalisme, membawa konteks-konteks asobiah lah, komunitas macam-macam, atau mungkin kalau dalam konteks sekarang kenegaraan dan sebagainya, tapi sebetulnya pikirannya merusak. Itu tumbuh di sini. Dan nanti bersemainya di masa Utsman, puncaknya di masa Ali, itu yang sangat berbahaya. Oh, kalau ini dihatamkan oleh kita di ngaji, selesai nih persoalan-persoalan. Ya, karena nanti ya, saya rasa supaya nggak lompat-lompat ya. Di sini ada namanya Fairuz. Kunyahnya Abu Lu'lu. Ya. Dia nggak terima nih Umar, secara singkatnya lah, dia nggak terima, ya. Nggak terima apa? Nggak terima kesuksesan Umar. Ya, dalam memimpin segala hal. Ya, stabil semuanya, muncul kekuatan yang dahsyat dan sebagainya. Ya, sedangkan dia keturunan Persia dari sini. Nah, ini mulai muncul asabiah nih. Was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dan sebagainya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan hadis, kita paduin tuh antara sirah dengan hadis, Masya Allah. Nabi sudah ingatkan, ya, fitnah terbuka begini, pintunya ada di Umar. Ya, itu pokoknya nyambung deh kalau ke situ. Karena saya sekarang landscape supaya nggak terlalu jauh, ya, supaya kita ketemu ke tema kita. Saya kisahkan secara umumnya saja gitu. Secara singkat, ini hanya merencanakan pembunuhan terhadap Umar, ya kan? Nah, ini dia yang menunjukkan keislaman. Ya, biasalah nyamar, ya, menunjukkan keislaman, di luarnya seperti muslim dan sebagainya. Nungguin Umar, bahkan menyiapkan ya pisau atau kita mungkin belati khusus, ya, dengan ada 2 mata pisaunya langsung, 2 mata pisau. Jadi itu menghunjam betul. Ya, kalaupun nanti nggak nyampe ke jantung, melukai 2 mata ini 2 kali gitu. Saya nggak pandai menggambar ya, tapi mungkin seperti inilah. Tuh. Jadi di sininya sudah melukai, ini untuk yang mematikannya. Ya, secara singkatnya ini yang menusuk Umar, ya. Kemudian Umar bertahan pada saat itu, tidak berapa lama, singkatnya meninggal dunia. Ini meninggal di sini. Nah, benih ini sudah ada, dan ini pun kalau dikatakan langsung bunuh diri dan seterusnya. Ini benih-benih nih. Hati-hati nih ya. Ada sifat asabiyah, fanatisme berlebihan yang tidak rasional, memecah belah harmoni dan sebagainya. Tapi tagar yang dibangunnya ini, ya, tagar yang dibangunnya yaitu fanatisme. Fanatismenya tapi tidak berujung gitu. Ya, kalau sekarang misalnya kita harus perhatikan lah ya, hal-hal yang membawa misalnya aku Pancasila, aku NKRI, aku macam-macam, tapi implementasi dari perbuatannya menunjukkan jauh dari itu. Nah, ini kasusnya sudah mulai muncul di masa Umar nih, yang seperti itulah gambarannya. Tapi ini bisa diobatin gitu, bisa diobatin pelan-pelan. Ya. Nah, kecuali yang repotnya ketika Umar meninggal 10 tahun tambah 13 berarti 23 Hijrah. Meninggal nih. Ya. Ini meninggal dunia, kalau ini tambah 2 Abu Bakar berarti 636 tambah 10 berarti 646 Masehi. Masih abad ke-7. Ya. Nah, ini Umar meninggal dunia, digantikan tadi khalifah kan? Digantikannya khalifah. Maka digantikan oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman. Nah, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini, Masya Allah, sebelum beliau naik ke tampuk khalifah menggantikan Umar bin Khattab, Umar sudah mewasiatkan, ini jeniusnya Umar. Dalam keadaan beliau pun, ya, dalam kondisi seperti itu masih mewasiatkan kepada Utsman. Jadi kan tadi dilukai dulu, mencoba untuk dibunuh, kan? Kemudian sahabat juga menyelamatkan, membantu, tapi ini bunuh diri. Lalu sakit kan? Karena ini nih dua mata pisau ini, ya, lukanya cukup dalam. Kemudian sebelum meninggal ini sudah mewasiatkan, ya, kepada khalifah selanjutnya, ya, nanti akan dijabat oleh Utsman bin Affan, pengganti beliau ini, supaya mempertahankan dulu nih gubernur-gubernur yang telah beliau tunjuk minimal setahun masa jabatan. Setahun masa jabatan. Alasan Umar sederhana tapi jenius sekali. Kata beliau untuk stabilitas. Jangan sampai pejabat baru naik mengganti semua yang ada, sehingga nggak stabil tuh. Nomenklatur harus diganti, ini diganti, masyarakat harus adaptasi lagi dan sebagainya. Oh, ini tuh fikihnya tuh kalau kita bawa dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, dahsyat nih. Ya, betapa banyak kan kalau pejabat diganti, menteri aja diganti.
Coba Anda bayangkan, satu menteri misalnya di bidang pendidikan nih, ya, ganti pimpinan, ganti menteri, ganti ini. Anda bisa lihat nggak pengaruhnya ke bawah? Itu nomenklatur aja kalau diganti ke bawah itu berapa banyak tuh? Berapa biayanya? Ya, terus ganti ini, ganti kurikulum dan seterusnya tuh. Jadi Umar tuh meminta biarkan dulu ini setahun sehingga nanti ada masa transisi, stabilitas kalaupun harus diganti. Ya, ada stabilitas, transisi dipelajari dulu. Itu Umar tuh. Dahsyat. Ya, saya cuma kasih landscape ya. Kalau kasih detail, ya ini udah jadi buku sendiri nih. Baru satu ini. Zaman Umar tuh bisa jadi berapa jilid bukunya kalau mau diturunkan. Ya, Abu Bakar punya babnya sendiri, Umar punya babnya sendiri, Utsman tuh menjabat kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Jadi kalau ini 23 Hijrah, Hijrahnya di sini ya, 23 tambah 12 berarti 35 Hijrah. Nah, ini tambah 12 berarti 658. Ya. Ini kita sedang bahas ini ya, perpaduan landscape sirah dengan akidah itu nyambungnya kemana gitu. Ya, saya sedang bahas itu. Yang lain-lain kan bonusnya aja gitu. Kita bukan sedang ngaji politik atau yang lain, tidak. Saya sedang mengaji ini dan ada hikmah-hikmah besar yang bisa kita ambil. Balik ke sini. Nah, teman-teman sekalian, di masa Utsman ini yang benih-benih ini nih, Abu Lu'lu ini, ternyata ada yang pelajarin yang bisa bikin lebih dahsyat daripada ini. Dan dia jadi aktor intelektual. Jadi satu orang yang begini, kalau dikelola, ya, dikelola, dirawat dan sebagainya oleh aktor intelektual ini bahaya nih. Ya. Maka muncul orang yang bernama siapa? Abdullah bin Saba. Yang ngakunya Abdullah, ya. Cuma ternyata, wah ini berbahaya nih, Saba. Ya, dikenal nanti orang ini adalah Yahudi, keturunan dari Himyar. Otaknya di Sana'a, sekarang Yaman. Dari dulu juga Yaman. Ya, ada Yahudi yang kemudian bertempat tinggal di sini di Himyar, Sana'a di Yaman. Abdullah bin Saba. Di masa Utsman ini dia pura-pura masuk Islam. Singkatnya begitu. Ya, singkatnya ya. Kalau mau didetilkan banyak kita turunkan referensi. Ya, termasuk perdebatannya apakah ada ini ada itu, tidak. Itu semua nanti masalah politik pada akhirnya yang berkelanjutan. Tapi kalau mau digali sampai ke risetnya ditemukan. Nah, Abdullah bin Saba ini di masa Utsman bin Affan dia menampakkan wujud, ya, mendeklarasikan dirinya Muslim dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan dia itu mempelajari nih kasus yang berlanjut sebelumnya sehingga dia mengelola untuk memunculkan konflik di antara umat Islam pada masa itu. Munculkan isu-isu, membina pada akhirnya, ya. Nah ini, jadi aktor intelektual, membina kalangan-kalangan seperti ini nih. Ya, yang sumbunya pendek, yang bisa dikelola, yang bisa diarahkan dan sebagainya, sampai pengikutnya disebut dengan Sabaiyah. Sabaiyah. Nah ini. Ya, Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Saba. Nah ini. Kalau istilah sekarang banyak sih ya. Ada yang menyebutnya buzzer apa dan sebagainya gitu ya. Semacam itulah yang dikelola. Ini untuk apa? Untuk memecah ini aja nih. Memecah. Sehingga mulai membuat kekacauan. Ya. Ini dia baca ini awalnya dari keterangan yang terjadi di sini, dari kisah ini di Kufah ini. Ya. Jadi mulanya makanya saya kasih kotak 2 ini. Ya, Kufah ini betul-betul deh. Ya, memang untuk mengendalikan satu wilayah itu memang harus ada panglima-panglima yang tegas karena ada karakter masyarakat yang memang dia membutuhkan ketegasan, kalau enggak dia membuktikan. Ya, bolehlah ada yang ingin menampakkan jati diri, ada yang pengen kelihatan identitas macam-macam dan kadang-kadang yang seperti itu kan memunculkan tentang dirinya, kekuatan dan seterusnya. Kadang-kadang ngeyelnya juga, ya. Makanya di kalangan anak-anak muda kalau enggak terawat dengan baik, yaitu penampakan eksistensinya begitu, ngebut-ngebutan, kadang-kadang ke narkotika macam-macam kalau enggak terarahkan dengan baik. Ya, atau kurang perhatian, gambarannya seperti itu. Nah, di sini nih puncaknya nih. Kufah ini terkenal sekali dari zaman dulu itu. Nah di sini teman-teman sekalian, maka mulai nih. Ini kan dekat Persia yang tadi saya sampaikan nih. Ketika ada kejadian sebelumnya dan seterusnya, nah ini ingin diobati nih. Ya, makanya masih ingat kan? Ya ketika Al-Mughirah bin Syu'bah, ya kan? Dan yang lain-lainnya ini stabil, ini kokoh dan lain sebagainya. Maka setahun setelah pemerintahan Utsman, nanti beberapa ada yang diganti, termasuk ini nanti Al-Mughirah bin Syu'bah diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah setahun.
Jadi ada masa transisi, Kufah diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Al-Mughirah bin Syu'bah selesai di sini. Nah ini ketika masuk ke sini, awalnya normal, berjalan biasa. Lalu ingin memperbaiki nih keadaan yang tadi itu, supaya nggak muncul abu lu'lu selanjutnya, virus selanjutnya. Maka diterangkan bagaimana tentang Arab itu, kaitan-kaitan dengan yang lain, kan? Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata itu diputar balik, diambil, dipelintir jadi isu anti Arab nih. Nah, di sini nih. Nah, jadi isu anti Arab itu udah lama dari dulu gitu ya. Nah, cuman tujuan paling utamanya apa? Ya kepada nilai-nilai risalah. Itu disintegrasi nanti pada akhirnya. Nanti akhirnya perbedaan ini ya. Kalau sudah masuk Islam kan menjangkau keseluruhan, nggak Persia, nggak Romawi, semua Muslim, ya, semua punya perlakuan yang sama, hak yang sama, kemuliaan yang sama. Cuma kalau ada yang membangkitkan ini bahaya. Itu yang pernah orientalis lakukan saat di Mesir, saat datang kemana dan seterusnya. Kan kalau penjajah datang itu bawa orientalis juga. Kalau di kita Snokoglonya kan. Itu mencoba dengan menggunakan divide et impera lah bahasa kerennya sekarang itu. Jadi dibangkitkan seakan-akan jiwa nasionalisme. Ya ini kamu dijajah Arab nih, harusnya kamu begini, kamu begitu. Ada itu. Lu kan masa-masa Turki Utsmani begitu kasusnya. Masa-masa Utsman juga begitu kasusnya. Ya kan? Ada. Mesir juga dulu begitu. Supaya didekatkan kepada isunya nasionalisme. Jadi bahasa Arab tuh bukan bahasa asli yang ini. Harusnya bahasa yang dianjurkan ini. Padahal tujuan utamanya apa? Menjauhkan dari Quran. Ya, sehingga memunculkan yang sekarang dialek-dialek kebanyakan di Mesir dan sekitarannya. Itu kerjaan orientalis. Nanti kita ada babnya sendiri. Saya punya bukunya. Yang versi bahasa Arab ada, versi bahasa Inggris kita juga bisa juga dapatkan. Yang Edward Said itu yang orientalisme ada, dan karya anak bangsa kita tuh luar biasa. Banyak-banyak yang hebat-hebat tuh. Ya, yang tulisan dari Insis, yang dari teman-teman yang lain itu, yang kebanyakan jadi dosen di Istak itu orang-orang kita itu, Masya Allah. Orang hebat-hebat tuh. Ya, nanti ada Gustav Mizarkasi yang dari Gontor itu, kemudian dokter siapa Syamsuddin Arif itu orang hebat tuh. Ya, kemudian Dr. Anis Malik Toha yang sempat jadi rektor itu di Unisula dan seterusnya. Itu orang-orang hebat tuh, karyanya bagus-bagus. Ya, kalau kita mau baca, ya Adin Armas dan seterusnya itu nulis dan concern mereka ke sini, ke bidang-bidang ini. Ya, maaf ya, saya kasih sedikit pengetahuan supaya kita itu menyadari bahwa banyak orang pintar, orang hebat di sekitaran kita itu. Dan itu wajib buku itu dibaca. Daripada baca yang gak jelas-jelas yang meruntuhkan akidah dan sebagainya, itu bacalah supaya tambah wawasan, supaya bening, objektif, bagus dan seterusnya. Itu banyak sekali. Dan banyak nanti karya-karya mereka itu yang diakui oleh Barat sampai sebagian buku mereka dikaji. Bahkan ada di perpustakaan Washington DC itu di Amerika ada yang dikaji khusus tuh. Ya, karena dilihat ini pemikirannya udah beda nih. Landscape pemikirannya udah dunia. Ya, mindanya itu, ya, worldview-nya itu udah lain tuh cara melihatnya. Ini gambarannya. Orang-orang seperti itu biasanya cepat tuh di kalangan mereka banyak perhatian. Nah ini teman-teman sekalian, muncul ini, dikelola ini, sehingga muncul gejolak nih. Dari mulai anti Arab, terus mengajukan mosi tidak percaya, dan kemudian minta diganti, dan seterusnya, mulai muncul ini. Secara singkat, ini diwariskan nanti ke Mesir juga. Ya, Amr bin As nanti dituduh macam-macam dan sebagainya. Nah diganti secara singkat oleh Utsman. Jadi yang Kufah diganti, Basra diganti, Mesir diganti, kecuali Syam, Muawiyah. Dan seterusnya. Dan penting diketahui, Muawiyah bin Abi Sufyan ini ada jalur kekerabatan dengan Utsman. Ya. Sedangkan Muawiyah ini dia dipilihnya oleh Umar, bukan oleh Utsman. Atas dasar kapabilitas. Ya kan? Nah, ini jalur kekerabatan. Nah, Utsman pun menempatkan di posisi-posisi ini, ada yang juga bagian kerabat beliau, karena memang diduga capable, mudah untuk koordinasi dan sebagainya. Ini disulut lagi oleh ini nih. Ini saya bicara landscape ya, bukan bicara detail. Kalau detail disirah ya. Disulut lagi oleh ini. Dihembuskanlah isu nepotisme. Ya, penunjukan yang tidak capable lagi, ya, yang sudah kemudian tidak kredibel lagi, yang diusulkan yang begini-begini. Secara singkat terjadi kemudian ya tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan, dan Utsman tuh pribadi lembut. Ya kan, masih ingat ke hadis Nabi itu yang menunjukkan bagaimana sifat pemalunya Utsman? Sampai malaikat Jibril pun malu kalau ngelihat Utsman dan seterusnya. Ya itu saking luar biasanya. Dan beliau itu menikah dengan dua putri Nabi SAW, sehingga disebut Dzun Nurain. Ya, yang memiliki dua cahaya. Menikah dengan dua putri Nabi itu ketika menikah dengan putrinya satu lagi. Jadi itu luar biasa deh. Sampai Nabi kan nggak mungkin mempercayakan anaknya, kan, yang sangat mulia dan sebagainya, dinikahi oleh sahabat, itu adalah kemuliaan. Jadi beliau ini orangnya wara, tawadhu, sampai nanti minta klarifikasi. Anda bayangkan udah dituduh macam-macam dan sebagainya, mesti minta penjelasan. Ya, masih islah tuh istilahnya, diislahkan. Ayo, bentuk islah dan sebagainya, itu pemimpin yang hebat tuh. Ya, mana ada sekarang kita dapati sekarang begini langsung kan bisa jadi diberikan tindakan-tindakan, tapi ini didengar.
undang mereka dalam musim haji datang. Maka dikumpulkanlah, kemudian dibuat kelompok-kelompok, dan kelompok utamanya yang dari Mesir yang dipimpin langsung oleh ini Abdullah bin Saba. Ya. Uniknya ketika haji di tahun 34 Hijrah, ya. 34 berarti setahun sebelum beliau wafat, mereka menunjukkan ketaatan, taat, patuh, siap macam-macam. Tapi setelah perpisahan itu, udah merencanakan sesuatu yang sangat ekstrim. Didemosi ini, ya, terus semuanya, dan digembosi kekuasaannya sampai dilahirkan gerakan-gerakan masyarakat dari berbagai wilayah tadi, yang puncaknya mengepung istana Utsman bin Affan. Ya, sahabat-sahabat, karena Utsman tuh kan gitu, Utsman tuh mudah aja karena senang pemimpin. Kekuatan maritim terbesar ada di zaman Utsman, yang setelah era ini gitu kan, maritimnya, kekuatannya macam-macam, penaklukannya udah luar biasa. Fatah yang dimaksud penaklukan di sini udah sangat cukup lah untuk memadamkan ini. Tapi apa Utsman? Dia pimpin tawadhu, rendah hati, dan nggak mau menumpahkan darah. Makanya beliau pun mengatakan, saya nggak mau jadi pemimpin pertama dalam Islam yang kemudian menumpahkan darah sama kaum muslimin, karena melihatnya zahirnya saja. Yang nggak mau dikenal seperti itu. Nah ini mungkin ada bab-bab nanti yang saling menyempurnakan dengan yang lainnya. Jadi ketakwaannya ini, kewaraannya dipandang sebagai kelemahan oleh Abdullah bin Saba. Udahlah, nggak akan dibunuh, katanya Utsman baik, nggak akan menumpahkan darah. Ini masalahnya. Sampai Ali pun memerintahkan dua putranya, ya, Ali kalmahullah wajah, memerintahkan Al Hasan dan Al Husain untuk menjaga itu. Wah, ini kalau baca bukunya Syekh Salabi itu dahsyat sekali deh peristiwa ini, dan bagaimana para sahabat itu saling mencintai dan sebagainya, menjaga. Tapi ini fitnah sudah masuk. Singkatnya, Utsman pun terbunuh, meninggal. Ya, dalam keadaan sedang merojaah mengaji Al-Quran, kemudian sedang berpuasa, dan ada detil dari situ bagaimana beliau tertidur bermimpi bertemu Rasulullah, nanti bukanya bertemu dengan kita bersama-sama Abu Bakar dan Omar. Itu Masya Allah deh, kalau mau ngajinya sampai ke situ tuh dahsyat. Dan singkatnya beliau terbunuh, meninggal dunia, ya, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini berarti beliau 12 tahun, kan? 12 tahun tadi kita ketemu ke sini ya. Nah ini 35 Hijrah. Ya. 35 Hijrah ditambah 12 berarti 658 Masehi. Nah ini. Sini ya. Ini meninggal Utsman. Dan meninggal dengan menyisakan yang seperti ini. Nah ini merasa berhasil Abdullah bin Saba. Jadi aktor intelektual mengelola kalangan-kalangan tertentu, ya, untuk menggembosi dan mendemosi, ya, pemerintahan yang sah, yang baik, yang memperhatikan rakyat, memberikan kemakmuran dan sebagainya, tapi menyiapkan pola-pola seperti ini. Dan yang diadu di pemerintahannya sendiri, ya, dengan mengaktifkan di sini dulu, baru kemudian di masyarakatnya. Ini detailnya banyak lah yang kejadian-kejadian di sini itu. Kalau kita mau ungkap di sirah lebih jauhnya lagi. Nah ketika Ali naik bin Abi Thalib, nanti Ali itu bertahan 5 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun. Ya, 35 tambah 5, 40 Hijrah. Ini tambah 5, berarti 663 Masehi. Ya, 5 tahun. Ini nggak mudah. Jadi Ali menjabat itu suasananya sudah ya seperti ini. Ya, kondisinya. Idtirab, nizaat, pertentangan, ada kekacauan macam-macam. Jadi Ali itu ini sibuk aja menstabilkan dulu stabilitas negara ini. Ya, dalam stabilitas yang sedang luar biasa, dan Islam kan semakin membesar, dan ini kan kejadian di wilayah-wilayah ini, tapi kan yang meluas, yang lain-lainnya sudah stabil kan. Nah, tapi di wilayah ini kan harus dipadamkan dulu tuh. Tapi di mana-mana, ya, nizaat wal ittirabat, kalau kita ngaji di sirah itu banyak kekacauan terjadi, pertentangan macam-macam. Ali membangun stabilitas itu. Nah, saat stabilitas ini pun terjadi, belum seutuhnya, ini sudah bermain kembali nih. Ya, kelompok-kelompok ini naikin ke wilayah Syam untuk menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk bisa mencari pembunuh Utsman. Ya, tuntut terus. Jadi sebetulnya sudah diketahui tentang pengepungan itu ya, dan seterusnya. Dan Ali juga kan menugaskan 2 anaknya tadi untuk membantu, tapi kan apa daya, dia menjaga di 2 sisi. Kemudian masyarakat mau menerobos, dan ini memprovokasi, ada yang naik lewat belakang, lewat atap itu yang lompat ke wilayah istana, dan kemudian mengeksekusi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, cuma kan nggak tahu nih, ya kalau mau dikumpulkan semua ada, cuma kan harus menemukan 2 alat bukti. Ya kan sama sampai sekarang juga. Ada 2 alat buktinya apa gitu, di mahkamah kan harus begitu. Ya, sementara ini diprovokasi untuk menuntut, terus makanya secara singkatnya terjadilah kemudian perpecahan. Ya. Di kalangan ini, dua-duanya sebetulnya orientasinya ini orientasi hukum. Ya, jadi ini juga di Muawiyah ini kan tadi saya katakan koleganya Utsman bin Affan kan, yang jadi gubernur di Syam.
di Syam. Jadi setelah ini berbaiat, semua berbaiat ketika Ali naik, ini berbaiat kecuali Syam. Syam ini belum berbaiat ya sampai nanti pembunuhnya Utsman itu diberikan hukuman. Ya, syaratnya itu ini. Sebetulnya standar, logis biasa saja. Dan ingat ya, saya katakan dari awal tentang sahabat yang udul, bagaimana mereka adil, tawakal, taat, baik dan sebagainya. Ini cerdas semua. Ini jenius semua. Jadi di sini itu, ya ini Muawiyah, ingat loh, Muawiyah itu sahabat luar biasa. Sahabat dekat dengan Nabi, termasuk juga penulis wahyu dan sebagainya. Itu Masya Allah. Ya, dan ini tahu hukum semua. Jadi semua orientasinya akhirat. Beda dengan kita kalau berselisih sekarang. Ya pada umumnya orientasi dunia. Ngejar ini, ngejar itu. Ya, kecuali ulama-ulama dengan tingkat ketakwaan tertinggi lah. Kalaupun beda pandangan itu tentang tujuan untuk hukum, untuk akhirat. Nah ini untuk akhirat semua. Ya kan? Dan sikapnya saling ingin memberikan keringanan. Ini jangan sampai ada beban di akhirat tentang kepemimpinan dan sebagainya. Ya kan? Maka cari, tangkap ini. Ali pun berusaha untuk itu. Cuma ini provokasi yang berjalan itu. Supaya terus, gitu kan? Terus berkonflik. Jadi berita antara sini, kalau Anda ngaji sirahnya Syekh Shalabi, berita antara yang dari Ali ke sini, ke Syam, Ali kan di Kufah nih, ngambil ininya, kekuasaannya, dia pusat pemerintahannya. Kan tadinya di Madinah, ini di Madinah, Umar di Madinah, kan? Nah, demikian juga Utsman. Ali ke Kufah, sekaligus untuk menstabilkan ini. Ya, menstabilkan dan menghindari isu berlebihan yang ada di sini atas pembunuhan Utsman itu. Jadi ketika membangun stabilitas antara sini dengan ke Syam itu, ya selalu ada miss tuh di pertengahan itu. Ya berita yang dibangun di sini, oke, siap, nggak sama ke sini juga demikian, sehingga di Sulut ini terjadilah satu bencana besar itu yang disebut fitnah kubra itu. Fitnah kubra. Jadi diadu ini terjadi dengan apa yang disebut dengan perang Siffin, ya kan? Secara singkat ya karena Ali pegang otoritas, pemerintahan lebih besar, kalau ini cuma satu wilayah. Syam terdesak ini semua. Nah, cuma itulah sahabat. Ya, karena sahabat baik dan sebagainya, ya dan mengerti hukum termasuk strategi militer juga supaya mencegah pertumpahan darah supaya tidak lebih banyak lagi dan seterusnya, ya. Lalu mengajukan arbitrase dua-duanya. Sudah. Arbitrase aja karena ini sempat diprovokasi di Syam. Karena Ali nggak kunjung menemukan pembunuh Utsman, udah deklarasi khalifah aja di sini. Jadi ada dua kubu pemerintahan gitu kan. Nah, ini rame nih. Akhirnya ke sini diprovokasi. Ketika ini diminta deklarasi karena Ali belum menemukan pembunuh, yang ini digembosi di sini. Itu tuh bikin pemerintahan sendiri. Ini memberontak. Oh, udah ketemu kan di perang Siffin itu. Singkatnya begitulah. Kalau mau detail nanti di sirah kita terangkan secara detailnya. Nah, ini teman-teman sekalian, singkatnya terjadi di perang Siffin ini terjadi gejolak besar, ya. Dan saat arbitrase itu berdamai tahkim kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi ketika peperangan berlangsung, ini sudah unggul, ini sudah terdesak, ini udah jangan ada korban lebih banyak dan seterusnya supaya juga tahapnya tepat. Ya, tahkim jadi ditombak, mushaf naikin ke atas sebagai tahkim arbitrase. Mau nggak mau, udah. Ya karena ini seperti ini gambarnya gimana nih? Ya Ali melihat, oh ini kan ada Amr bin As sini bergabung. Amr bin As bergabung di sini. Oh ini strateginya Amr nih. Lumpuhkan aja dulu, gitu kan? Ali mengirimkan perintah, udah lumpuhkan dulu ketika mereka mengaku kalah, sudah gitu. Ya, duduk semua sama. Ya, cuma yang lain di pasukan goyah. Goyah. Sebagian besar mengatakan, ya imam gitu kan, Amirul Mukminin, ya namanya sudah tahkim. Nah itu yang tadi saya katakan, nggak semua kan punya kecerdasan, punya ketangkasan, punya pemikiran dan seterusnya. Ini punya orientasi yang sama, ini akhirat, ditengahi oleh ini, ya provokator dan aktor intelektual dan sebagainya, ngadu besar-besaran, provokasi lagi di pasukan, ini provokasi. Akhirnya sudahlah untuk kemaslahatan, kan? Ali satu menerima, sudah keseluruhan duduk bareng, siap, nah untuk arbitrase itu. Nah kelompok yang mensupport Ali apapun keputusannya yang kuat, kan? Nah, dengan ada yang kecewa dari keputusan ini. Jadi begitu menerima tahkim ini, udah arbitrase sudah arbitrase, tahkim, kita duduk bersama-sama, selesaikan masalah ini, kan? Nah, begitu diterima oleh Ali bin Abi Thalib atas kemaslahatan dan usulan juga sebagian besar dari pasukannya, dan ketika diterima usulan itu, ini segelintir orang-orang yang mengikuti Ali ini. Ini kan sudah bukan zamannya ini lagi nih. Ya, sudah bukan zamannya nubuah dan seterusnya ini. Ada sekelompok orang-orang yang kelihatannya seperti, ya Nabi sudah mengatakan dari jauh-jauh hari, hati-hati dengan kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, kan? Ya kelihatannya seperti taat dan sebagainya, tapi sumbunya pendek juga. Ya kelihatannya seperti taat, bagus, rajin ibadah ini itu, tapi menyimpulkan sendiri. Oh hati-hati nih, ya hati-hati. Dan coraknya kalau kita dapati misalnya keterusannya itu punya penyimpulan, tapi keilmuan kosong, pendek. Ya kayak baca terjemah langsung ngasih fatwa gitu, itu kan yang bahaya gitu ya. Jadi baca Quran dengan pemahaman sendiri ini, dengan pemahaman sendiri. Nah itu yang paling berbahaya. Makanya Nabi sangat melarang hal semacam itu. Nah, ini keluar dari pasukan Ali sampai menyimpulkan. Wah, apa kesimpulannya? Dahsyat.
nggak benar nih begini katanya, nggak benar. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. 3 ini tuh, ya keluar. Keluar bahasa Arabnya kharaja, kharaja, kharaja. Orangnya kharij. Jamaknya kalau jamak killah itu segelintir. Ya, kalau banyak kharijun, kalau jamak killah khawarij. Khawarij. Ini keluar dari pasukan Ali, tapi saat yang bersamaan menghukumi Ali kafir. Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Anda bisa kebayang nggak? Sepupu Nabi, menantu terkasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahi putri tercinta Sayyidah Fatimah, dikafirkan oleh orang semacam ini. Kan? Kafir, dihukumi kafir nih. Ya. Sedangkan 2 putranya saya, Hasan al Husain, penghulu, pemimpin para pemuda di surga, ya, dan turunannya gitu. Ini Muawiyah, penulis wahyu, sahabat mulia, ya, sangat dihormati, dicintai masyarakatnya di Syam dan sebagainya, dikafirkan. Amr bin As dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli strategi dan sebagainya, dianggap kafir. Anda bisa kebayang nggak? Ya, ada golongan-golongan semacam ini. Nah, ini mesti hati-hati. Nah, Ali sendiri ini disebutkan dalam sejarah tidak suka dengan sikap semacam ini. Maka dalam proses menjelang arbitrase ini sama, Ali pun mengendalikan mereka, memerangi mereka supaya nggak tumbuh-tumbuh bibit-bibitnya, ya, dikendalikan. Tapi kalau nggak diperhatikan yang semacam ini, bahaya ini. Membaca sesuatu nyimpulkan bahaya, bisa tembak, bisa bom kalau sekarang macam-macam, ini bahaya ini. Apalagi kalau yang seperti ini dikelola oleh aktor intelektual nih, begini, dibikin. Ya, makanya kalau ngajinya wawasan global lagi, ada, kalau kita masuk ada geopolitik, geostrategis, geoekonomis, ya, geoekonomi, geostrategi, geopolitik. Kalau kita masuk geopolitik kekianan lebih dalam, itu yang munculkan ISIS tuh, dan seterusnya. Ada aktor intelektual. Kalau macam-macam yang gini dikelola oleh yang, ya, seperti tipe Abdullah bin Sabah, ini celaka dunia ini. Ini kan yang hancurkan. Enaknya seenaknya nembak ini itu. Tapi lihat, yang bikin ini tuh bukan melekatkan pada orangnya, pada Islamnya. Ya. ISIS itu kan yang diambil Islamnya nih. Pertamanya lagi, tuh Islamic State. Tuh kan? Ya, iya itu kan Islamic, segala yang terkait dengan Islam. Terus dimunculkan perilaku yang buruk, nembak, bom, bunuh ini, bunuh itu, dan sebagainya. Siapa yang kelola ini? Dan dilekatkan pada Islamnya, sehingga kesannya apa? Ya, dipancarkan oleh media kemana-mana. Tuh Islam tuh begini, pembunuh, teror, bom ini itu. Lekatkan, masuklah itu terorisme, masuk situ. Bom. Dah. Ini citrakan. Ya, kemarin di Daegu saya lihat di Korea itu, masyarakat yang sudah 7 tahun, humble dengan orang-orang Islam. Ada pelajar tuh dari beberapa negara itu. Udah baik, udah menerima apa? Cuman karena propaganda ini nih, tiba-tiba jadi bermusuhan. Ya, mau ngusir ini, nggak boleh bangun masjid dan sebagainya. Ini, nih, makanya hati-hati nih. Ini kalau kita mau mengendalikan yang seperti ini, masalahnya ada di sini. Itu Ali paham betul tuh. Ya, sama Ali tuh udah dilokalisir. Kalau di teori intelijen sekarang Hornets namanya, Hornets ya. Hornets itu dikasih kayak sarang lebah. Ya, sehingga kumpul di situ aja, dikendalikan. Ya, kalau istilah keren sekarang deradikalisasi. Tapi dengan cara yang benar. Bukan didoktrin lagi dan sebagainya. Ini diluruskan nih. Tapi dasar yang keluar tadi itu tuh membentuk kelompok kecil, 3 kelompok, masing-masing kemudian merencanakan pembunuhan. Udah kafir, bunuh aja. Bunuh Ali, bunuh Muawiyah, bunuh kemudian Amr bin As. Ini sekalipun ada persoalan, namanya sahabat tadi orientasinya akhirat, itu masih sholatnya, ya bisa bertempat satu tempat yang sama. Cuman kejadian subuh itu Muawiyah dengan Amr bin As, qadarullah ada satu kondisi, nggak bisa ke masjid, nggak berangkat. Ali yang berangkat. Maka terjadilah fitnah besar itu. Terbunuh Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia, ya, di tangan tadi seorang yang berpikiran sempit, kan, merasa menyimpulkan sendiri, hukum sendiri, maka meninggal ini. Kalau Umar juga ditusuk oleh Abu Lu'lu', kalau ini Ibnu Muljam. Ibnu Muljam. Ini hati-hati ya, hati-hati cara berpikir Khawarij ini. Jadi melihat sesuatu dengan simpel, nggak ada ilmunya, tiba-tiba fatwa ini, fatwa itu, tembak, bom, bunuh ini dan sebagainya. Dan lebih berbahaya ini aktor intelektualnya. Apalagi kalau sudah melembaga, ini yang paling repot tuh. Ya, secara global misalnya, ya, ada orang-orang atau hal-hal tertentu yang memang mengelola ini yang seperti ini. Sehingga dibentuk sebuah isu besar,
Ya, dan saya kalau ngaji ke situ harus kalangan spesifik gitu ya. Ya, karena ini memang termasuk kita harus menjaga tuh negara kita tercinta ya, Indonesia. Jangan sampai kesusupan paham-paham yang nggak jelas. Pokoknya kalau saya katakan kalau Anda tiba-tiba ada pengajian macam-macam yang secara singkatnya ya munculkan karakter begini, tembak ini, bom ini, itu segala tinggalkan itu. Itu berbahaya. Ya. Ngaji dengan saya insya Allah saya nggak pernah arahkan kepada hal yang seperti itu. Apalagi isu-isu ekstrim, radikal macam-macam. Kita terjauh dari itu semua. Kalau ngajinya benar tuh insya Allah terjaga dalam kebaikan. Ya. Ini babnya tinggi sekali. Ya, babnya tinggi sekali. Jadi harus kalangan-kalangan tertentu yang belajar supaya mengetahui dan bisa mengendalikan ini semua. Karena yang paling bahaya tuh ini penetrasi dari luar. Karena itu dari luar nih Abdullah bin Sabah itu. Ya, sehingga kehidupan yang artinya tenang, nyaman. Kita merasa nggak sekarang tenang? Kan dulunya kan tenang, nyaman. Gak ada isu-isu ini itu. Ya, tiba-tiba terjadi apa? Ya, bom ini, WTC, terus ini itu kalau simpulnya puzzle-nya dikumpulkan nyambung semua. Ya, termasuk ke tesisnya Samuel P. Huntington itu. Ya, Samuel Huntington yang The Clash of Civilization itu. Ya, yang Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya, ketua PBNU sebelum Pak Said Akil, ya, itu menyatakan itu bukan clash of civilization. Itu clash of interest. Ya, apa namanya? Peraduan antara kepentingan dan sebagainya. Itu bukan buku itu, ya, tapi ada nilai ancaman, nilai macam-macam dan langsung dibuat di dalamnya bahwa ancaman yang terbesar untuk Barat adalah Islam setelahnya. Wah, setelah itu terbit itu banyak kekacauan dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Ya, sumbu-sumbu pendek itu kalau hadir begitu, ini bisa bikin kacau. Ya, jadi kalau Anda mau ngaji di masa Utsman ada fikih bazar. Anda mau ngaji di masa Ali bin Abi Thalib, nah ini ada fikih tentang propaganda. Pokoknya kalau mau dikumpulin semua babnya ini ada semua. Lengkap deh. Ya, sehingga dari sini kalau kita kelola jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak apa-apa ngaji sedikit ya, tapi tetap baliknya nanti ke akidah. Nah, apa hubungan dengan akidah ini? Ketika terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib, ini loyalis Ali yang di sini tadi itu. Wah, oh ini kecewa betul nih. Ini kan loyalis yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Arab, pengikut loyalis yang sangat luar biasa, yang setia disebut dengan Syiah namanya. Syiah. Tasyayyu', dari kata tasyayyu'. Jadi ketika tadi nih, ini keluar dari pasukan Khawarij, ya kan? Kharij, Khawarij. Yang ini yang tetap membela Ali. Benar tuh, nggak benar nih golongan Khawarij gini-gini. Ini benar ini, kita bela, kita ini Syiah namanya. Maka muncullah dari sini itu ada istilah Khawarij, ada Syiah. Jadi ini asalnya itu faksi politik. Ya, karena persoalan politik. Karena persoalan politik muncul ini. Tadinya nggak ada masalah di sini. Ya, artinya Syiah hanya pengikut setia saja. Apa yang dilakukan dari akidah, dari macam-macam, ini masuknya ya seperti apa yang Ali yakini, ya, sahabat yakini, nggak ada perbedaan pendapat di sini. Dan di sini pun yang dia bermasalah Khawarij saja. Sampai di titik ini. Ya, sampai titik ini. Tapi ketika Ali terbunuh, ini aktor intelektual kerja lagi nih. Abdullah bin Sabah ini. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Maka dia masuk ke faksi ini. Faksi Ali masuk. Syiah ini. Ini objektif ya, bisa dilacak nih. Sejarah kita berbicara tentang sejarah, ada argumentasi, ada macam-macam. Sikatnya ke sini. Maka mulai dimunculkan isu-isu terkait dengan Ali. Tentang kepemimpinan yang hak sebenarnya begini. Ya kan? Nah, sebetulnya kepemimpinan itu harus diteruskan. Mulai mengelola nih. Kelola. Ya, maka di sini mulai masuk kaitan dengan akidah. Masuk doktrin dari sini. Masuk ke sini. Kepemimpinan harusnya hak Ali dan keturunannya. Cari-cari ke hadis Nabi dan sebagainya. Ali dizolimi. Nih, tren dizolimi nih. Ali dizolimi macam-macam dan seterusnya. Padahal kejadian ini murni nih. Kalau kita lihat lebih detail lagi sejarah, ini kecelakaan sejarah karena hal tertentu, tapi kalau Allah berkehendak, ya, sesuai dengan hukum sunatullah yang berjalan itu ada hikmah besar yang bisa kita pelajari. Ya, ini mereka, Masya Allah, di mata Allah soleh nih orang-orang baik. Kecuali yang ini, Khawarij tadi. Maka dikelola ini, dimunculkan isu imamah sampai berlebihan. Apa berlebihannya? Sampai-sampai ke sini, nyangkut-nyangkutnya kok bisa nyangkut ke Umar, nyangkut ke Abu Bakar. Padahal di sini kan gak ada isu-isu semacam ini biasa aja. Ketika Utsman digantikan oleh Ali, Ali naik. Ketika Utsman menjabat, Ali membantu. Ali itu sangat membantu. Saya bisa turunkan secara detail bagaimana Utsman dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dalam pengelolaan kekhalifahannya. Ya, ketika ada pejabat yang minum khamar ditarik, itu Ali sendiri yang menghukum pada saat itu. Ya ada, dibantu semua. Ya, kok bisa tiba-tiba ketika Ali meninggal, ini bisa disoal nih, kepemimpinan Utsman, Umar, Abu Bakar. Dibikin isu-isu. Sebetulnya yang lebih layak itu Ali ini. Lalu dicari-cari hadis.
dipelesetkan maknanya. Yang maknanya harusnya keperhatian, ya, keminta ahli bait itu dirawat, disayangi, dikasihi, ya kan? Secara proporsional tentunya. Ya karena Nabi pun di hadis-hadis lain menerangkan ya aspek-aspek yang sifatnya ketat lah di situ ya. Baik dalam masalah hukum, masalah yang lain, tapi itu pun diikat oleh sifat kasih sayang. Mawaddah fil qurba, kebaikan dan sebagainya. Terjaga itu semua. Nah, itu dipelesetkan. Hadis tentang saqalain gitu kan? Ya, inni tarikun fikum saqalain. Saya meninggalkan dua hal saqalain, ya, sesuatu yang sangat penting. Di situ ada tahu kitabullah, ya, Al-Qur'an, nanti di hadis yang lain ada sunnati, ya, dan sunnah rasulnya, di hadis lain ada ya ahli bait. Ahli bait itu yang dimaksudkan tentang kasih sayang, perhatian, adzkuruhum, fulan si fulan si fulan si fulan, disebutkan oleh Nabi untuk membentuk kasih sayang. Nah, ini ditafsirkan oleh ini tuh ke imamah. Harusnya yang memimpin setelah Nabi itu Ali, bukan Abu Bakar. Ya, bahkan ada yang sangat berlebihan, sangat berlebihan. Ya, sampai yang juga ya kalau masuk ke perdebatan Muqaranatul Adyan, perbandingan-perbandingan, apalagi kajian firqah, itu saya bisa lebih detail lagi. Ya, sampai ada yang gulu, berlebihan sangat gulunya, menjadikan ini malaikat Jibril salah nurunkan wahyu sampai ke situ aja gitu. Ya, ini kan sesuatu yang ekstrim pemikirannya. Ya, secara singkatnya, maka mulailah dimunculkan isu ini. Benci terhadap yang telah meninggalkan. Ini kan aneh nih. Ya aneh, ini udah stabil jadi dibenci, ini mengambil kekuasaan. Umar apalagi, Umar tuh membentuk kejayaan pertama dengan meluas tuh. Jadi kepada Umar tuh melebihi kepada Abu Bakar. Sampai dibikin kisah-kisah fiktif tentang bagaimana Umar menzalimi Fatimah, mendobrak pintunya, tergencet ini. Itu kisah fiktif semua itu. Fiktif. Anda bayangkan kan tadi saya sudah cerita zaman ini, semua sejahtera, sudah baik. Ya, Anda bisa kebayang nggak kalau istri dizalimi, suami pasti protes kan? Ya pasti bergerak semua. Ya masuk akalnya di mana kalau Umar mendobrak pintu rumah yang Ali Fatimah, Fatimah kegencet, keinjak-injak, masuk akalnya di mana? Ali pasti bergerak ini. Pasukan Ali, ya kesetiaan semua sahabat pasti akan protes semua. Kan nggak terjadi. Jadi ini munculnya di sini, di fase ini. Sehingga dimunculkan isu imamah, ya, menyikat ke sini ke atas, ya, disebutnya ghulat, namanya ghulat. Ghulatun, yang berlebihan. Ya, jadi kata ghulu, ghulat, yang berlebihan. Dan pada akhirnya apa? Berpengaruh kepada aspek akidah. Jadi memasukkan imamah, karena yang berhak tuh ini harusnya kepemimpinan semua dari jalurnya Ali bin Abi Thalib, ahli bait ke atasnya sampai terus ke bawahnya. Maka dikenal dengan imamah namanya, Syiah imamah. Maka dimasukkanlah bab imamah ini dalam rukun iman, ini masalahnya. Nah, yang pokok ini. Nah, jadi mereka menganggap bahwa udah harus ada imam dan imamnya maksum. Maksum itu terjaga, nggak berbuat salah. Ini masalah. Ya, sedangkan di sini di babnya sudah jelas. Nanti ada bab ilahiyat, ketuhanan, perawatan kepatuhan rububiyah, sam'iyat, asma wa sifat, ada lagi nanti nubuat. Ya, nubuat kan masuk dalam bab keimanan. Ya, nubuat itu di simpul yang keempat, iman kepada Rasul. Makanya nanti dari peristiwa-peristiwa ini, ya, para ulama nanti setelah ilahiyat nanti ada masukan nubuat. Nubuat. Nubuat itu kalau kita konsep ini kan kenabian, sekarang terkait dengan kenabian kerasulan. Jadi kalau ilahiyat, kalau kita gabungkan ke syahadat, syahadu an la ilaha illallah, sini aspek ilahiyah, wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, aspek nubuat, menyampaikan risalah dan sebagainya, isinya kepatuhan, perawatan, asma wa sifat dan turunannya. Ini istilah nanti yang kelak muncul kemudian hari. Nah, ini memasukkan imamah ke sini. Sedangkan imam itu disebutnya maksum. Sedangkan maksum, ya, itu adalah karakteristik yang melekat kepada Nabi dan Rasul. Nabi, Rasul terjaga dari salah. Bukan Nabi, bukan Rasul, ya itu nggak terjaga dari salah. Ya, nggak terjaga dari salah. Sedangkan Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Artinya apa? Ini kan Nabi ini. Nabi, ya, plus Rasul. Ya, Nabi plus Rasul, ada yang Nabi saja, ada yang Nabi plus Rasul. Tapi ini sama semua, punya sifat-sifat. Nabi kan punya sifat ya, siddiq, amanah, fatonah, dan sebagainya. Nanti ada sifat umum yang melekat, yaitu sifat osmah. Ya, bila melekat kepada sosoknya disebut maksum. Ya, para nabi itu maksum, terjaga dari salah. Sifat kemanusiaannya bisa mendorong salah, tapi sebelum terjadi itu tertutup, terjaga. Ya, sehingga terjaga dengan sifat kenabiannya maksum. Nabi Yusuf punya sifat kenabian. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa burhana rabbih. Ya, makanya di Quran kalau ngaji surat Yusuf bacanya harus sampai sini. Ya, waqafnya ada yang detail sampai ke situ. Ya. Ya, walaqad hammat biha, ya, wa hamma walaqad hammat bihi hi, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, harus diteruskan, jangan wakaf di sini. Kalau wakaf bahaya. Ya, walaqad hammat bihi, dan sungguh istri pembesar Al-Aziz itu punya ketertarikan pada Yusuf. Ya, wa hamma biha, dan Yusuf pun punya ketertarikan, ya, secara biologis.
Kepada istri pembesar itu cantiknya luar biasa, berduaan di kamar, bukan berduaan, ditarik supaya berdua. Ya, ditarik supaya berdua. Nanti kalau ngaji surat Yusuf, oh indah sekali itu. Wah, apalagi kalau ngaji pakai bahasanya tuh enak banget. Dan kalau ditafsirkan tuh luar biasa. Itu termasuk paling favorit ya di pelajaran-pelajaran tafsir itu. Ini walaqad hammat bih, kan? Dan istri pembesar itu sangat punya keinginan kuat kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan secara naluriah punya keinginan Yusuf kepada itu. Laula arwa burhana rabbi. Diteruskan, kalaulah tidak ada pada penjagaan burhan Rabbnya. Burhan, ya, penjelasan yang menjaga, keterangan yang menjaga, jaga, jangan lakukan dan sebagai burhan. Jadi kalau ngajinya jangan dipotong di situ. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, salah. Ya, kalau begitu nanti Yusuf pun mencintai, ini bahaya nanti. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa burhana rabbi. Sampai situ. Dan ketemu wakafnya sama, ini ya, walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Nah, ini sifat maksum, dan maksum itu sifat kenabian. Artinya kalau ada manusia biasa disifati dengan maksum, ini persoalan. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Sedangkan maksum usmah sifat kenabian. Jadi kalau ini imamah disifati dengan maksum jadi masalah, apalagi masuk ke pokok keimanan. Ya. Dan ini sudah menyebar karena ini kan bergerak nih aktor intelektual. Menyebar, ini macam-macam lah, terjadilah apa yang terjadi. Ya, jadi ke sini juga mencela, ke atas nih ada aliran yang gulat berlebihan. Ya, ada yang standar-standar yang biasa-biasa gitu kan. Artinya ya memang jalurnya jalur Ali saja. Ya, jalur Ali. Dia nggak mencela kepada misalnya Utsman, Omar, Abu Bakar, ya semacam Zaidiyah kalau yang sekarang itu. Tapi yang jadi persoalan adalah ini mengambil semua jalur referensi keberagamaan pun dan praktek ibadah semua dari Ali jalurnya, Ahlul Bait. Yang bukan Ahlul Bait diambil. Ya, apalagi kayak Abu Hurairah misalnya, enggak, kecuali Ahlul Bait dan ada yang terkait dengan Ahlul Bait seperti Salman Al-Farisi boleh ambil, yang lain tidak. Gitu. Ini jadi masalah karena ini aspeknya nih. Gejolak tadi itu. Nah, ini terbawa ke fikih, terbawa, ya kan? Ke akidah terbawa. Ini yang menjadikan kemudian pemahaman-pemahaman. Jadi kalau imamah tadi yang tadi saya sampaikan garisnya seperti tadi. Yang sekarang terkenal Ithna Asyariyah yang di Iran itu, ya kan? Nah, kalau bukan jalur imamah, ada yang bukan jalur imamah itu. Banyak, Syiah juga banyak tuh, ada Kisaniyah, ada Zaidiyah, macam-macam dan sebagainya. Nah, ini ya dia tidak seperti gulat yang ini. Tapi persoalannya hanya mengambil referensi itu dari apa? Dari yang jalurnya ahli bait saja dan seterusnya. Nanti kitab agungnya Al-Kafi. Ya. Nah, ini panjang ini, ke sejarah juga berpengaruh. Sampai ke fikih kan ada. Ya, apalagi saat Husain meninggal dunia di Karbala dan lebih daripada ini lagi, lebih ekstrim lagi, ya. Apa diantaranya? Ada diantaranya yang bahkan kalau sholat kan harus mengambil tanah atau batu dari Karbala. Ya, kalau enggak kan dianggap tidak sah. Ini kan jadi repot lagi. Sementara hadis-hadis sahih ya yang menyampaikan kepada kita, ya ju'ilatil ardili wali ummati masjidan tahuran, dijadikan bumi untukku dimanapun menempat, ya sepanjang tempat-tempat baik yang suci itu tempat yang suci jadi masjid. Nah, ini nggak bisa nih kalau kemana-mana harus bawa batu-batu kecil atau apa, ini gambarannya. Nah, ini yang menjadikan di sini secara praktikal ibadah. Nanti kita bahas saat masuk fikih insyaallah, ya perbedaan-perbedaannya di Syiah dan seterusnya. Karena ini muncul Syiah dari sini, ya cuma nanti ada penetrasi dari sini masuk ke sini Abdullah bin Sabah tadi, ya macam-macam sehingga munculkan nanti persoalan di bidang akidah. Maka responnya pada saat itu ya jelas. Ada yang nggak sepakat dengan ini, yang kontra dengan ini, kembalikan kepada keterangan Nabi di sunnahnya. Ya, dan kita harus sama berkumpul semua, balik lagi semua, kembali ke sini lagi. Ya, nggak usahlah perpecahan semacam ini, gitu kan? Ya, yang diprovokasi oleh ini menjadikan sampai masuk kemana-mana. Akhirnya muncullah sebagai kontra dari sini Syiah, muncul namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke kita ini, Ahlus Sunnah. Ya, wal Jamaah. Ini kan segelintir asalnya, faksi kelompok. Nah, jadi ini bertahan. Nah, yang ini juga terus berjalan. Karena ini kan kalau sudah masuk ke wilayah ini, sudah. Ya, masing-masing berjalan dan seterusnya. Sampai 40 ini meninggal, 40 Hijrah. Terus ini diangkat jadi khalifah. Ya, ketika naik jadi khalifah, nah ini sama provokasi lagi nih Abdullah bin Sabah ke wilayah-wilayah ini. Harusnya dari garis Ali yang naik itu. Muawiyah arbitrasenya nggak sah, gara-gara Amr bin As dan sebagainya. Dicoba tuh. Akhirnya mereka mencoba untuk memprovokasi cucunya Nabi yang pertama. Ya, dari Ali bin Abi Thalib itu Al-Hasan. Al-Hasan. Wah, ini persoalan selalu di Kufah nih, Kufah ini. Dan naik aja jadi khalifah, Al-Hasan tuh Masya Allah. Ya. Jadi kalau Anda ingin lihat kata para ulama perangainya Nabi, akhlaknya Nabi ada pada Al-Hasan. Kalau ingin lihat wajah Nabi kemiripannya, lihat di Al-Husain. Ini ahli Quran,
Ya, Masya Allah orangnya saleh, tawadu, takwa dan sebagainya. Begitu masuk provokasi, ada yang baiat khalifah, diagungkan sebagai khalifah nih. Ini kan 40 Hijrah, ini sudah dinaikkan, Muawiyah udah naik nih. Begitu Al-Hasan melihat dan meninjau secara menyeluruh, maslahat dan sebagainya, secara maslahat seluruhan, wah ini nggak boleh begini, terjadi disintegrasi nih, ya bisa repot dan sebagainya. Maka Al-Hasan, nah ini sudah menemui Muawiyah, rekonsiliasi aja, jadi penyatuan umum. Ya, maka setahun setelah ini, tahun 41 Hijrah, tadi kan 40 Hijrah nih, 35 tambah 5, Ali 40 Hijrah, tambah 1, ya, terjadilah rekonsiliasi. Ini penyatuan keseluruhannya. Al-Hasan berbaiat kepada Muawiyah, sudah, ini saya berbaiat saja, kita menyatu saja. Ini kan tawadu orangnya, yang nggak terlalu ambisi dengan jabatan, dengan macam-macam. Al-Hasan nih, udah kita menyatu saja dalam kebaikan, semua untuk umat Islam dan seterusnya. Secara singkat begitu, kalau mau detail disirah nanti. Ya, setelah menyatu, ini baik keseluruhannya, maka apa yang terjadi? Stabil. Ini berlangsung peristiwa ini di tahun 41 Hijrah di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Catat baik-baik ya sampai ke bulannya. Karena ini ada rahasia besar di sini. Ya. Tahun 41 Hijrah. Maka dikenal peristiwa ini dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah. Anda bisa lacak dalam sejarah ditemukan. Maka menyatulah ini. Ya, maka stabil lah. Dan jangan salah, Muawiyah itu ketika memimpin seperti saya akan dikatakan, ini kan gak ada orientasi dunia ini. Ya, mimpin baik, stabilitas dan sebagainya. Ini dicintai, termasuk dicintai rakyatnya dan seterusnya. Maka dari sinilah teman-teman sekalian, ini kejadiannya. Tapi ini sudah berlanjur nih. Syiah sudah berkembang, sudah membawa doktrin agama juga di sini, doktrin-doktrin terkait ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kontra ini sudah muncul, ya kan? Nah, jadi ini kalau Ahlus Sunnah itu menerima semua sepanjang sahih. Ya, makanya mau jalurnya Ahli Bait, meriwayatkan Ahli Bait misalnya, ya. Dari siapa saja? Dari Ali bin Abi Thalib kita terima, yang hadis wajah tu wajhillah kan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jalur siapa aja? Jalurnya Ahli Bait, jalurnya sahabat utama yang lain dihormati semua, itu Ahlus Sunnah. Ya, dan semua mulia, punya kemuliaan masing-masing. Tapi kalau yang ini enggak, fanatis, enggak, pokoknya jalur Ali. Semua dari Ahli Bait aja semuanya. Nah, ini persoalan. Nah, akhirnya ini menyendiri terus, ini ada, ini mah wah, antang aja nih mengamati nih Abdullah bin Sabah ini. Ya, sehingga terjadi tahun persatuan, nyatu ini semua. 41 Hijrah di bulan Rabiul Awal. Kenapa saya penting masukkan tahunnya dan bulannya Rabiul Awal? Karena Nabi sendiri mengatakan, hadis sangat sahih, populer, viral dan sebagainya. Ya, masih ingat tentang kekuasaan pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berganti? Ya, pertama manhaj nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian khilafah ala manhaj nubuwah, ya, pergantian menggunakan manhaj Nabi, kemudian mulkan adhan, ya kan? Kemudian kekuasaan yang menggigit, setelah itu apa lagi? Ya, mulkan jabbar, ya, kekuasaan yang otoriter dan sebagainya, dan kembali kemudian kepada pergantian lagi setelah itu menggunakan manhaj nubuwah. Ada 5. Ini kalau kita ngaji di sistem pemerintahan dan sebagainya, yang tata kelola kehidupan, ini menarik sekali ngaji yang ini. Nah, Nabi menyampaikan yang setelah nubuwah ini, Nabi meninggal dunia, akan berlangsung 30 tahun setelah itu. Berlangsung 30 tahun. Setelah itu, itulah manhaj yang paling ideal dalam berkehidupan, manhaj nubuwah. 30 tahun. Nabi meninggalnya kapan tadi? Masih ingat? 11 Hijrah. Tapi bulannya kan? Bulan apa? Rabiul Awal. Nabi meninggal 11 Hijrah, bulannya Rabiul Awal. Nabi itu sangat menarik, Masya Allah, kemuliaannya, semuanya itu mulia. Ya, masih ingat nggak teman-teman yang saya sampaikan? Ya, beliau lahir hari apa? Senin. Ya kan? Terima wahyu hari apa? Senin. Wafat hari apa? Senin. Ya kan? Ini meninggalnya Rabiul Awal, dan beliau katakan, perhatikan baik-baik, dan versi kelahiran juga kan beliau Rabiul Awal, ya kan? Rabiul Awal, meninggal Rabiul Awal. Dan beliau katakan 30 tahun setelah ini, itulah masa setelah meninggalnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, nubuwah selesai, akan terjadi pemerintahan dengan manhaj nubuwah, ya, pedoman kepada apa yang Nabi sampaikan, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan sebagainya. Selama 30 tahun. Ya, 30 tahun dari situ. 30 tahun berarti kalau ini meninggal Rabiul Awal tahun 11 Hijrah tambah 30 kan? Ya, berarti 30 tambah 11 41. Bulannya harus ketemu Rabiul Awal. Nah, jadi berakhir di sini nih fase integrasi ini, Amul Jamaah. Jadi yang paling ideal yang mau kita tarik kalau kita ingin belajar, ya, sistem pemerintahan misalnya dalam pemikiran politik Islam di kampus-kampus dan sebagainya, atau pengen belajar tentang psikologi masyarakat, tentang antropologi, tentang teori sosial,
tentang macam-macam. Yang ini pasti akan terjadi di setiap masa kejadiannya. Nilainya ada di sini. Tuh. Ada provokator, intelektual, ada. Ada orang-orang murtad, ada. Ada orang yang mau bayar zakat, ada. Ya, ada konflik sesama etnis, ada orang yang membawa nilai-nilai fanatis dan sebagainya. Sampai ada orang memunculkan kesukuan atau bahkan kenegaraan, tapi dengan tujuan untuk ya istilahnya bisa mereduksi atau bahkan bukan sekedar mereduksi, bisa menggembosi atau bahkan mendemoralisasi, menghancurkan secara keseluruhan ya nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Ada sampai sekarang. Ini cara mengatasinya ada di sini semua. Jadi kalau kita mau kembali ke sini stabil, siapapun yang hidup di masyarakat itu, mungkin ada muslimnya, non muslimnya dan sebagainya, dan bentuk harmoni kehidupan. Ini ada di sini. Ya. Nah, karena itu belajar dari sini Muawiyah ini mempraktekkan ya kekuasaannya menggigit mulkan adhan. Jadi mulkan adhan itu artinya belajar dari sini, dilihat benih-benih nih. Jadi ini udah nggak berlaku nih provokasi ini lagi nih. Abdullah bin Sabah ini. Ya, sudah nggak bisa muncul lagi di masa Muawiyah, tapi terabadikan dalam bentuk ini, perpecahan secara doktrin. Nih. Ya, doktrin muncul Syiah. Ini semua nyebutnya Islam semua. Islam dan sebagainya. Ya, cuma ini jalurnya pengen ahli kitab, ahli bait aja, ahli bait. Ya, yang berlebihan ini yang bermasalah nih, yang kayak gulatnya itu, yang mencela ini itu ke atasnya ini yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Jelas. Ya, kalau kita ngaji kitab jelas di kitab-kitab hadis yang otoritatif jelas disebutkan. Ya, akan muncul di akhir masa nanti orang-orang yang gemar mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW. Fala tusalli bihim, fala tusalli ma'ahum. Ya, dan jangan kamu sholat dengan mereka, jangan jadikan mereka imam, bahkan jangan berkerabatan dengan mereka. Ini jelas Nabi sampaikan. Apalagi yang merubah-rubah misalnya pokok-pokok dalam ajaran. Ini jelas ya disampaikan oleh Ahlus Sunnah. Kayak kita nih di Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Ada juga yang tidak berlebihan tapi pengen ngambil jalur ahli aja, seperti Zaidiyah. Sebagian Zaidiyah ada di Yaman sekarang. Ya. Dia pokoknya nggak mencela Utsman, Umar, Abu Bakar, walaupun dalam pandangannya tetap yang paling utama itu Ali. Ada yang begitu, kan? Tapi kan itu biasa saja. Kita bisa mengatakan kan, misalnya, yang paling utama sebetulnya Umar ya. Kalau misalnya jadi, bisa aja ada yang demikian, berpikir demikian. Tapi kan Allah punya hikmah tertentu. Ya, dia tidak mencela, tidak menolak, walaupun lebih juga mendorong keutamaan, tapi membiarkan ini apa yang terjadi. Cuma memang berpegang teguh pada jalur Ahlul Bait saja. Ya, ke atasnya seperti itu. Nah, ini yang berbahaya tuh yang itu dia. Yang bagian dari provokasi ini nih. Ini yang coba melahirkan disintegrasi. Ya, kalau di setiap tempat jalur ini tuh kalau kemana-mana pasti pemberontakan. Ini nih, jalur-jalur yang tadi yang hasil dari ternakannya Abdullah bin Sabah dari sini nih. Dan Khawarij, ini juga bahaya juga. Ini nggak berhenti nih. Ya, jadi orang-orangnya tiada, tapi meninggalkan warisan-warisan pemahaman yang sempit. Ini bahaya yang di sini. Nah, ini nanti terus berjalan, dipadamkan secara fisikal. Ya, di gerakan-gerakan fisiknya selesai nih. Makanya mulkan adhan, masa Muawiyah itu menggigit kekuasaannya. Ya, dah gitu. Kuat, masih kuat, cuman ini bergerak. Dan ranah pemikiran ini akhirnya berkembang. Ya, apa berkembangnya? Karena ini kan tadinya menyimpulkan nih. Ini dosa besar, kufur. Maka dibahas lagi nih. Apakah benar ini dosa besar itu melahirkan kekufuran dan sebagainya? Maka di pengajian-pengajian setelah ini, ya kan? Zamannya siapa? Zamannya Hasan al-Basri setelahnya. Ya, maka beliau punya murid-murid. Di antara muridnya ada namanya Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha ketika sedang mengajar dan sebagainya, ya ada yang mengajukan pertanyaan, bukan Wasil saja yang mengajukan. Ya, ada yang mengajukan pertanyaan, bagaimana pelaku dosa besar itu? Apakah di surga atau di neraka? Ya, orang beriman, mengaku beriman, melakukan dosa besar. Tempatnya surga apa neraka? Ya, dia menjelaskan, dia sendiri yang nanya, kalau di surga, masa langsung ke surga? Kan dosa besar. Kalau di neraka, masa langsung ke neraka? Kan ada iman. Ya kan? Nah, ini masalahnya nih. Jadi dia menggunakan pendekatan logika dulu sebelum memahami dalil-dalil yang ada. Kan harusnya begini, dalil dulu, imani, hikmah datang, bimbing akal. Dia udah ngarahkan orang berpikir ke situ. Sebelum Hasan al-Basri menjawab, karena sekian detik beliau akan menyimpulkan dengan dalil, sebelum dijawab, Wasil bin Atha kemudian langsung berdiri. Nah, ini bahaya juga, menyimpulkan juga, menggunakan rasionalisasinya. Ini yang bahaya. Nah, ini nanti yang melahirkan gerakan rasionalisasi setelahnya. Nah, ini yang mengilhami liberal, ya, gerakan-gerakan liberal macam-macam kan tuh banyak yang mencoba melakukan pendekatan akal. Cuman bedanya dengan liberal dulu, kalau yang sekarang apa ya, pulsa ilmunya itu sedikit gitu. Ya, kalau yang dulu itu masih lumayan lah, cara berpikirnya ada. Kalau yang sekarang dari kerangka berpikirnya lemah sekali, jadi mudah sekali untuk dipatahkan. Kalau yang dulu-dulu itu ya begitu, basicnya udah ada, hafal Quran ini. Cuman ya tadi yang dipakai itu pendekatan akal duluan dibandingkan dengan hikmah.
Ya, hikmah itu kan lebih tinggi. Kan tadi saya katakan nggak semua hal bisa dinalar oleh akal, ya kan? Maka ketika muncul hal-hal objeknya iman dulu, hikmah datang dibimbing. Langsung disimpulkan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, wah nggak bisa ini begitu. Yang ada harus di tengah-tengah, manzilah baina manzilatain. Jadi dia nggak masuk ke surga karena melakukan dosa besar, tapi nggak ke neraka juga. Kenapa? Karena ada iman. Maka mesti ada yang tengah-tengah, namanya manzilah baina manzilatain. Ya. Di tengah-tengah, manzilah baina manzilatin, satu tempat antara dua tempat, nggak ke surga, nggak ke neraka, nggak ke surga karena dosa besar, nggak ke neraka karena ada iman, maka harus ada di tengah-tengah nih. Ini masalahnya. Dalilnya apa ini? Sedangkan kan hadis-hadis sahih jelas, orang-orang berbuat maksiat, namun dia beriman, tapi bermaksiat karena lemah iman dan sebagainya, maka akan ditimbang. Ya, kalau solehnya bagus, langsung masuk surga, salahnya sedikit, gugurkan, nutupi kesolehannya, solehnya tinggi, salahnya tinggi, mohon maaf, ya, yang solehnya itu rendah, maka ini akan nutupin dulu, kurangin berapa, dibersihkan dulu di neraka. Baru setelah itu dia masuk ke surga. Hadisnya jelas sekali. Di Al-Bukhari, di Kitabul Iman, kalau mau kita lengkapi, nyampe nanti ke sana. Ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Yang di tengah-tengah, antara soleh dengan salahnya sama, nunggu di A'raf. Makanya turun surah Al-A'raf. Dalilnya sudah jelas sekali. Ayat 47 sampai 49 itu kan dikenal dengan Ashabul A'raf. Nanti setelah selesai hisab, diberi rahmat Allah, baru masuk ke surga. Dalilnya jelas, cuma ini nggak mau menunggu. Dia gunakan kekuatan akal. Makanya Nabi sering sampaikan, orang yang terlalu menuhankan akalnya atau menjadikan fokus kepada akal semata, nggak mau bimbingan kepada jiwanya, ini bisa salah. Ya, makanya kaidah ulama jelas, kalau orang menafsirkan dengan akalnya saja, sekalipun benar nanti tetap dianggap salah. Kenapa? Karena khawatir metodologi dia itu dibenarkan. Tuh kan benar kan? Ya, secara dalil aja benar, nah itu yang bahaya. Jelas ya? Makanya tetap Imam Muslim bahkan membuat satu bab dalam Kitabul Muslim, ya, di awal pembukanya sudah babul isnad minad din, bab sanad, keterkaitan tentang dalil, ya, keberilmuan dan sebagainya, bagian dari agama, itu yang paling pokok. Nah ini, maka ketika dia memisahkan diri, dia naik belum apa-apa, udah naik mengatakan saya pergi meninggalkan tempat ini. Ya, ketika pergi itulah kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala anna, i'tazala, berpisah nih dia dari kita, menjauhkan dia dari kita. I'tazal itu kan menjauhkan dia dari kumpulan, dari keadaan. Ya, ketika berpisah, azala diganti i'tazala, mengeluarkan diri. Dia ini Wasil bin Atha nih menghindarkan diri dari kita, menjauhi, terpisah dari kita, i'tazala. Maka dia bawa paham sendiri. Orang yang Mu'tazil, pahamnya Mu'tazilah. Dari sinilah muncul paham Mu'tazilah yang lebih mengutamakan rasionalisasi, Mu'tazilah. Ya. Sisi lain ada yang ngebahas juga. Apa bahasan-bahasannya? Sudah. Ya udahlah, daripada semua yang terjadi ini gimana Allah saja, pokoknya kita tunduk aja. Ya, kita mengikutin semuanya, apapun itu. Ya, kalau kita berbuat baik, ya Allah menetapkan, kalau salah juga. Nah, ini yang salahnya. Ya, itu sudah ngikutin takdir. Ini yang keliru nih. Yang kemarin saya jawab itu waktu seorang berbuat salah, apakah termasuk takdir atau bukan dan sebagainya. Jadi ada golongan yang udah ikutin aja. Itu kita takdir, dibuat itu terpaksa dan sebagainya. Ah, itu namanya Jabariyah namanya. Ya, Jabariyah. Ya, sudah ya. Nanti ada golongan juga yang dikenal dengan apa namanya? Jabariyah. Ya. Jabariyah ini nanti dikenal juga dengan Jahmiyah. Nanti pendirinya Jaham bin Safwan. Di sirah sih kalau mau saya jelaskan bisa lebih rinci. Ya, Jaham bin Safwan dengan Ja'ad bin Dinar. Ada dua orang tokohnya. Ini jelas menyimpang. Ya, jelas menyimpang. Kan sudah saya terangkan dari awal, semua Allah tetapkan, tapi membuat hukum dalam kehidupan, tadi berikan ikhtiar untuk menjalani itu, ya. Dan Allah sudah mengetahui semua apa yang dipilihkan dan sudah tercatat lauh mahfuz turun. Untuk mengonfirmasi kebenaran ilmunya Allah dengan kebenaran ikhtiar kita yang berjalan, kita pun diberikan pencatatan, ditugaskan dua malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat kitab kita. Nah, kitab yang dijalani itu akan sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui untuk mengonfirmasi kebenaran itu, sehingga semua mengagungkan untuk langit dan bumi. Benarlah Allah yang Rabb, yang hak, yang mengetahui. Ya, lalu detil semua perjalanan itu kan Allah berikan ruang ikhtiar kepada kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian, tapi kita diberi pilihan kan, ya, untuk mengerjakan yang baik, ini jauhi yang salah dan seterusnya. Jadi ada ikhtiar yang berlanjut di situ. Ini berjalan, tapi ini enggak. Pokoknya semua terserah Allah. Nah, ini paham menyimpang Jabariyah. Lawannya Qadariyah. Qadariyah. Oh. Yang tahu kita tuh kita sendiri, hidup kita sendiri pilih. Nanti kita berjalan, Allah tetapkan. Pokoknya ditetapkannya berdasar kemampuan kita. Nah, ini salah. Ini Qadariyah. Ya, tokohnya Ma'bad al-Juhani.
Wah, kemana nih nanti antum ngelihat lagi tayangan videonya ya. Supaya tahu dari mana saya nulis pertama kali. Ma'bad al-Juhani. 2 orang juga, yang keduanya Ghailan ad-Dimashqi. Nah, ini dampak dari tadi tuh, ya. Provokasi ini melahirkan kekacauan, fitnah besar, yang fitnah kubra terbesarnya melahirkan inilah, aliran-aliran ini. Jadi, secara pemerintahan, kan politik, sosial dan sebagainya. Nah, ini stabil. Tapi ideologi jadi bermasalah di sini. Ya, karena akibat dari yang tadi ini akhirnya muncul diskusi, muncul ini dan mendirikan aliran-aliran sendiri. Sedangkan di zaman ini Islam sudah meluas kemana-mana. Ya, bukan di wilayah Arab saja. Jadi spektrum orang-orang yang wilayahnya lebih mendekat ke masa Nabi kan terbatas sifatnya. Ya, makanya para ulama membatasi itu. Di abad kedua, abad ketiga hijrah itu yang paling ideal kalau mau diambil rujukan. Di masa-masa ini sudah masuk ke abad ketiga yang keempat, ini kan terus masuk ke abad ketiga keempat. Ya, turunan-turunan ini. Tapi kalau mau diambil 1 sampai awal tahun 3 hijrah, awal 3. Artinya paling idealnya sampai abad kedua, kemudian pertengahannya sampai awal abad ketiga. Ini yang paling ideal kalau mau ngambil konsepsi ke sini. Ya, makanya para imam-imam madhab juga yang fikih lahirnya kan kedua dan ke awal ketiga berkehidupan sampai meninggalnya. Ya, Imam Abu Hanifah paling awal, meninggal kan 150 hijrah. 150 hijrah lahir Imam Syafi'i. Imam Malik sebelumnya, sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad lahir tahun 164 hijrah, abad kedua. Meninggalnya kan awal abad ketiga. Jadi yang paling ideal itu masih di sini. Jadi kalau kita mau mengambil referensi dan sebagainya, cari sanad ilmu yang tersambung ke sini, ini nyambung keseluruhannya. Nah, cuma masalahnya di fase-fase ini pun ada, sudah mulai, terutama di abad-abad ketiga itu yang pertengahan itu. Nah, ini udah muncul-muncul nih benih-benih ini. Akibat dari tadi nih, munculnya Syiah, ya sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas karena itu dengan sendirinya, ya hamlah, artinya mengembalikan kepada jiwa asal. Karena kontrak dari sini harus wajib, ini harus muncul untuk menunjukkan bahwa bukan seperti ini cara berpikirnya. Ya, kalau begini cara berpikirnya menolak sahabat yang lain, cuma ini aja yang lain tidak ada, dianggap nggak ada. Sementara warisan keilmuan nggak semua berkumpul di ahli bait. Warisan keilmuan menyebar sahabat-sahabat lain. Kalau nggak dianggap, gimana kita bisa sholat dengan sempurna sekarang? Ya, sementara sholat kita kan diriwayatkan bukan hanya caranya oleh dari kalangan ahlu bait. Ya, kita berkasih sayang. Kalau kita tuh objektif, semua berkasih sayang. Sayangi, hormati dan sebagainya. Nggak boleh kita mencela sahabat siapapun, apalagi ahli bait, nggak boleh. Ya, kita sangat menyayangi dan sebagainya. Ya. Nah, ini sampai Imam Syafi'i itu mengeluarkan pernyataan yang ekstrim sekali untuk menunjukkan kasihnya. Kata beliau, kalaupun mencintai, karena pernah dituduh beliau Syiah, pernah dituduh. Imam Syafi'i Sunni jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu singkatannya Sunni. Kalau ini Syiah ini Sunni, lawannya itu. Kata Imam Syafi'i, saya itu mengasihi ahli bait seperti Nabi perintahkan dan sebagainya. Kalau dengan mengasihi dituduh Syiah nggak apa-apa. Ya silahkan aja, kata Imam Syafi'i itu. Bukan sebut apa sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya beliau ingin menunjukkan bahwa objektif kita harus berkasih sayang. Keturunan Nabi dan sebagainya kita sayangi, proporsional. Kalaupun ada salah, tempatkan sesuai dengan kesalahan secara proporsional, tapi tidak menghilangkan rasa sayang, perhatian dan sebagainya. Karena Nabi pun mengatakan, "Law kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat, laqata'tu aydiyahuma." Kalau Fatimah binti Muhammad itu pun misalnya melakukan tindakan pencurian atau kriminal, aku akan langsung menghukum langsung, kata Nabi sebagai bapaknya. Ya, dan nggak mungkin Fatimah berbuat yang seperti itu, radhiyallahu taala anha. Ya, tapi Nabi ingin menunjukkan proporsional dalam hukum. Artinya kalaupun ada hal-hal yang salah atau apapun, silahkan secara hukum proporsional yang baik, tapi tidak menghilangkan etika, hormat, sayang dan sebagainya, dan berkeadilan. Dan menzalimi itu lebih fatal, ya, dampaknya lebih fatal. Nah, saya mau tarik ke sini gambar. Jadi ini muncullah Qadariyah, muncullah kemudian Jabariyah, muncullah kemudian Mu'tazilah. Ini sama-sama bermasalah. Nah, Mu'tazilah ini teman-teman sekalian, terusin ya sebentar ya. Ya, taruhlah ini pengganti yang kemarin sebentar. Mu'tazilah ini, teman-teman sekalian, yang jadi persoalannya adalah ini berkembang, terutama di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Ini landscape aja ya kalau mau ngaji sirah kita detilkan. Ya, dari sebelumnya apa, Abu Ja'far Al-Mansur, terus ini berkembang. Karena apa? Nah, di zaman-zaman inilah, terutama di abad ketiga hijrah, di pertengahan sampai ke akhir abad ketiga hijrah, ini Islam sudah meluas luar biasa. Udah kemana-mana. Ya, udah ke Afrika Utara terus sampai ke Syam ya. Sampai ke macam-macam, sudah menyebar sangat luas sekali. Sedangkan kalau sudah meluas kan nggak semuanya Arab. Ya, di zaman Umar aja, skala sudah meluas lebar dan jauh sebagainya,
Kan Persia bukan Arab. Ya, sampai ada kesalahan dalam mengaji Quran juga. Ya, sampai beliau perintahkan ya untuk diperbaiki, disesuaikan dengan mushaf yang ada. Itu sudah kejadian. Makanya Ali bin Abi Thalib nanti menugaskan Abul Aswad Ad-Du'ali ya untuk merumuskan gramatikal bahasa Arab yang bisa diajarkan, diterima oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka nanti diteruskan kepada kita. Itu yang menjadikan asal munculnya ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu itu intelektualnya itu siapa? Ali bin Abi Thalib ke atas. Dan jangan salah, Ali bin Abi Thalib itu pakar matematika juga. Makanya salah kalau ada yang mengatakan orang Arab tuh nggak punya nilai intelektual dan sebagainya. Tidak, banyak sekali kalau kita mau ngaji dengan benar. Ya. Nah ini gambarannya. Sampai di sini lebih luas lagi. Lebih luas, dan di sini mulai ada penerjemahan karya-karya dari luar untuk diketahui sebagai hazanah, ya. Nah ini biasa, ini memperluas literasi itu biasa sekali. Ya kalau mau kaya pengetahuan, kaya ilmu, ya kita serap dari mana-mana dan sebagainya. Tapi masalahnya ketika ini dikumpulkan karya-karya Yunani yang kebanyakan bernuansa filsafat yang menunjukkan menitik beratkan aspek rasionalitas, rasio. Terjemahkan ini, hiduplah Mu'tazilah ini, karena dasarnya kan rasionalitas. Gitu. Sedangkan memahami Islam itu selain ada porsinya akal yang mengikat rasio, ada porsinya iman yang lebih tinggi daripada akal. Ini masalahnya. Jadi sudah jelas kalau porsinya porsi iman, yang bisa membimbing itu hikmah. Yakin dulu, hikmah datang, akal dibimbing. Tapi kalau gerakannya seperti ini, ya, menggunakan rasio, membaca iman pakai rasio nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Ya, mohon maaf, yang kotor bagian bawahnya, kakinya yang dibasuh bisa bagian atas dan sebagainya. Ya, orang punya wudhu, mohon maaf, yang mengeluarkan bau, mengeluarkan suara, mengeluarkan angin, bagian belakangnya kok yang dibasuh mukanya, belakangnya pernah dibasuh. Ya kalau pakai akal gimana mau rasionalkannya? Ya. Kalau ada orang kentut, kok nggak dibasuh bagian belakangnya, tapi yang dibasuh wudhu lagi bagian depan semua. Ya, kok mau pakai akal gimana cara mengakalinya? Ya, warisan 1:2. Kenapa nggak 1:1? Ini yang sering memunculkan macam-macam. Karena bacanya nggak pakai iman. Itu kan porsinya iman. Kalau porsi iman, bacanya pakai hikmah bimbing akal. Ini semua pakai ini. Sedangkan filsafat itu jelas kan, menguji logika. Makanya orang kalau belajar filsafat tentang silogisme, tentang premis macam-macam, hanya menguji saja cara berpikir itu benar atau tidak. Tapi tidak sampai mengimplementasikan. Cuman teoritis saja jadi wisdom. Berpikir yang benar, yang bijak. Cara berpikir aja kerangkanya. Supaya akalnya sehat. Akal aja. Ya, tapi akal sehat ini kan sekali saya katakan belum tentu menunjukkan iman yang sehat. Cara berpikir benar, tapi nggak ada iman ya sama aja bohong. Ya, karena iman kan lebih tinggi spektrumnya daripada akal. Ya, makanya orang-orang yang meninggikan akal tapi tidak mengambil iman, bisa jadi sehat cara berpikirnya, tapi nggak bisa berbicara tentang iman. Makanya kalau bicara iman, cirinya bicaranya alam semesta itu. Ya, kenapa? Karena ini belum masuk. Tapi kalau bicara akal, sehat sekali, bagus sekali. Cara berpikirnya, logikanya, cepat, kalimat-kalimatnya terukur, bagus dan sebagainya. Tapi lemah di sini, bicara tentang iman. Ya, nyebut Allah aja susah tuh. Ya, karena ada struktur di akal itu yang bawa nangkap itu. Ya, itu harus ditundukkan dulu dengan iman, belajar dulu. Nanti hikmah datang. Hikmah itu kan puncak ilmu tertinggi yang ada di dalam diri kita. Nanti hikmah bantu ini, baru nyambung. Ya, ini biasa saja kalau masalah di fisik, ada orang hebat fisiknya, biasa aja. Ya, karena semuanya juga bisa menjangkau itu. Kalau orang hebat akalnya, pintar, biasa aja. Banyak yang pintar, pemikir dan sebagainya. Tapi yang dasar itu yang ini yang luar biasa, iman. Kalau bagus ininya, ini bisa tertangani dengan baik. Nah ini masalahnya teman-teman sekalian. Maka Mu'tazilah itu merasa besar di sini. Akhirnya dimunculkanlah semua dinalar oleh akal. Termasuk Quran diuji pakai akal dan sebagainya. Akhirnya muncul isu Quran itu makhluk dan sebagainya. Banyak ulama teruji dengan itu. Ya, akhirnya yang tidak ikut karena ini didukung oleh Al-Ma'mun masalahnya. Karena Al-Ma'mun punya visi meluaskan literasi dan sebagainya. Diangkat, didukung, jadi persoalan di situ. Ya, ketika naik dan seterusnya, ini banyak yang diuji, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan imam yang lainnya. Diminta taqiyah aja. Taqiyah itu menyembunyikan sesuatu dalam hati, ya, supaya tidak mencelakai kondisi fisik untuk menjaga demi maslahat yang lebih besar lagi. Itu kan? Nah, misalnya diancam nih, kalau kamu nggak ikut keyakinan saya bunuh kamu. Nah, terus kalau kita mau pertahankan sebagainya, tetap saya la ilaha illallah. Dibunuh meninggal ya memang sudah jalannya saya meninggal, wafat. Yang penting saya pertahankan dan seterusnya. Ya, belum tentu juga saya meninggal. Dibunuh meninggal misalnya, selesai ajal. Tapi ada juga illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsa, itu yang di Quran surah Ali Imran yang ayat ke-27 sampai 28. Ya. Kemudian kalau sudah sampai kepada itu diancam, kalau nggak ikut saya bunuh kamu, ya. Baik, saya ikut, tapi di hati kita menolak. Ya, saya ikut
kamu aja sekarang tapi di hati saya tetap muslim. Ya, misalnya gitu ya, itu taqiyah namanya. Maka diminta Imam Ahmad udah taqiyah aja daripada siksa. Tidak, kata beliau, tetap apa ujiannya? Suruh mengatakan Quran itu makhluk. Sedangkan Quran bukan makhluk. Ya, nanti kalau mau detail banyak sekali, tapi nggak ada faedahnya lah ke situ. Ya, singkatnya, beliau tetap mempertahankan Quran firman Allah bukan makhluk, bukan seperti kita dan sebagainya. Karena kalau makhluk sifat-sifatnya sudah jadi masalah nanti semuanya. Ya, firman Allah maka sempat dihukum, sempat juga masuk penjara dan sebagainya. Banyak ulama-ulama dulu yang demikian mempertahankan keilmuan, kewaraan dan sebagainya. Ya. Nah, yang paling menarik teman-teman, ini juga jadi sirah nih, jadi sirah. Karena nanti ada ulama-ulama juga yang kenal oleh dunia. Makanya patokannya tuh ilmu dengan khasyah. Ya. Kalau dengan amplop, nah repot nih. ini yang repot nih. Ya, ada yang amplopnya tebal tapi imannya tipis. ini repot nih ya kalau sudah masuk ke sini. Nah, jadi tapi kalau ke sini kena udah jalan. Nah, di antara sekian persoalan tadi, Mu'tazilah sedang jaya-jayanya, ada tokoh namanya Ali Al-Jubba'i. Ali Al-Jubba'i. Ali Al-Jubba'i. Ini masih di awal abad ketiga ya, 3 Hijrah. Jadi 3 itu 200-an mau ke 300. Ali Al-Jubba'i ini tokoh di Mu'tazilah, setelah Wasil bin Atta dan sebagainya, tokoh di Mu'tazilah, naik menikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu juga melahirkan seorang anak. Anak Ali bin Ismail, dikenal dengan Abul Hasan, yang nasabnya Abul Hasan ini ya sampai kepada sahabat Nabi mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, maka ini dari Asy'ar, dari Yaman wilayahnya, ya. Maka dikenal dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari. Ya. Ini kurang lebih teman-teman sekalian, ini Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ibunya itu menikah, tapi kita riwayatnya tidak detilkan ya. Apakah ini sudah menikah sebelumnya atau ada yang disebutkan dalam sejarah, ini ibunya ini menikah dengan Ali Al-Jubba'i itu. Ali Al-Jubba'i otomatis merawat ini Abul Hasan kecil ini. Dirawat oleh beliau dengan pendidikan Mu'tazilah, rasionalitas dan sebagainya. Sehingga pada puncaknya beliau merenung. Nah, inilah keutamaannya nih. Jadi nasab itu kadang-kadang mempengaruhi. Jadi kalau kakek rajin doa, ibu bapak rajin minta petunjuk kepada Allah untuk anak, untuk cucu, ini akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ini lahir 260 Hijrah. 260 Hijrah. Berarti masih awal di abad ketiga nih, masih kalangan salaf terdahulu. Ya. Beliau kemudian berkembang, dilatih sehingga jadi tokoh di Mu'tazilahnya itu karena cerdas sekali, cerdas. Sampai Ali Al-Jubba'i sering meminta gantikan dulu berfatwa ini dan itu. Sampai akhirnya ini ada beberapa riwayat. Riwayat pertama bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW beberapa kali ya untuk bisa mengatasi kondisi ini ya. Nabi memerintahkan di mimpinya itu minta ya supaya merubah cara berpikir, terus kemudian mengatasi fitnah-fitnah yang ada dan sebagainya. Ya, kemudian dari situ juga ada beliau sempat merenung selama 15 hari, melihat kok jadi begini ya. Selalu akal, sementara wahyu di mana gitu. Maka setelah beliau coba belajar, ditunjuk jadi mufti oleh Ali Jubba'i ini, terus merenung selama 15 hari nggak keluar dari kamarnya. 15 hari. Sampai menyimpulkan nih salah nih. Mendewakan akal itu salah. Ya, bahasa singkatnya gini lah, ini kan akal itu bagian perlengkapan instrumen kehidupan kita, fisik kita. Ya, secara gampangnya gini, mata kita tuh sama juga dengan akal kita, instrumen juga, alat juga, perangkat hidup kita juga. Ya, sama dengan telinga. Ya, mata pandangan terbatas, telinga pendengaran terbatas. Masa akal nggak mau terbatas? Ya nggak bisa. Ada fungsinya sendiri. Semua punya fungsi. Mata punya fungsi, telinga punya fungsi, akal punya fungsi. Akal itu mengikat informasi. Ikatannya ini harus diinstruksikan oleh iman. Kalau imannya ditolak instruksinya, akal akan berdiri sendiri, bahaya. Walaupun rasional, tapi kalau instruksinya salah, jadi persoalan. Ya, maka dari perenungan ini beliau keluar akhirnya di hari Jumat. Di hari Jumat setelah selesai khutbah Jumat, beliau naik ke atas mimbar. Beliau mengatakan, dulu saya begini, maka saya meninggalkan pemikiran seperti ini. Ya, Mu'tazilah seperti ini, seperti saya melepaskan baju terluar saya. Jadi seakan-akan pernah pakai baju Mu'tazilah itu, sekarang pengen dilepas. Dan beliau kemudian melepas jubah terluarnya, seperti saya melepaskan baju saya ini. Saya pun melepaskan keyakinan-keyakinan pengajaran yang didapatkan dari paham Mu'tazilah ini. Maka dari situ kemudian beliau mulai menggunakan, ini dahsyatnya, menggunakan kejeniusan berpikirnya ya sebagai penguat imannya. Maka menulislah buku-buku, karya-karya untuk membantah paham-paham Mu'tazilah ini. Ya, ini ditulisnya oleh tokoh yang sebelumnya di Mu'tazilah sendiri, jadi ngerti betul dalamannya Mu'tazilah. Ngerti konstruksi berpikirnya, paham betul, dibalikan dengan dalil, dengan ayat dan sebagainya. Sehingga menulis banyak buku. Di antara bukunya Al-Ibanah. Ya, kita punya masalah.
Insya Allah sih kita tokoh-tokoh itu kalau ada karya kita koleksi juga. Jadi nanti jelas menunjukkan kepada teman-teman. Dia jual jilid nih. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, ini 2 jilid. Ya, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini ada 2 jilid. Mana Masya Allah. Ya jelas tuh ya. Abul Hasan Al-Ash'ari. Nama aslinya Ismail. Ya. Ini 2 jilid yang kita dapatkan. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Terus banyak. Nanti ada karya yang lainnya juga. Secara singkatnya teman-teman sekalian. Nah ini beliau menjawab di tudingan-tudingan macam-macam yang ada di dalamnya ini. Sehingga diselesaikan. Dan marahlah ini. Ya pengikut Mu'tazilah. Karena gugur semua doktrin-doktrin dan sebagainya. Dan diantara yang paling hebat adalah apa yang dilakukan oleh beliau. Ada satu ijtihad yang sangat luar biasa yang menjawab persoalan di masa itu. Ini kan karena ini sedang musim rasio di sini. Semua ditangkap oleh logika. Dan generasi ini sudah meninggal kan? Mewariskan ajaran saja. Masih ingat di awal saya katakan kalau sahabat kan nggak banyak nanya. Ya sami'na wa ata'na sami'na. Termasuk di sifat-sifat yang tadi saya terangkan tentang istiwa. Ya tentang wajah. Udah seperti itu adanya, seperti itu tafsirnya. Ya kan? Nah cuma nyampe ke sini nggak bisa. Karena eranya berbeda. Ya, semua bukan orang Arab yang mengerti tentang bahasa Arab secara utuh, tidak. Ya, bahkan ada yang mengandalkan terjemah. Sedangkan terjemah nggak sama dengan aslinya. Ya, yad dalam bahasa Arab ya yad. Ya, kalau mau tahu ya harus belajar ngaji bahasa Arab dan sepenuhnya. Sekarang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tangan. Ketika disebutkan tangan, apa yang terbayang di benak orang? Repot kan? Kan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Disebutkan terjemahan tangan, repot. Ya. Wajah disebutkan repot karena manusia itu hanya mencitrakan apa yang tergambar di benaknya. Ini bahaya. Nah, dimuncullah didialogkan di sini. Jadi fitnah akhirnya. Apa yang dimaksud tangan di situ? Ini masa Tuhan punya tangan, masa begini? Nanti muncul mujassimah dan sebagainya. Jadi repot. Nah, terjadilah kemudian dialog. Seperti apa dialognya? Bagaimana menjawab ini semua? Dan seperti apa ijtihad yang dahsyat sampai saking memahami dalil punya landasan-landasan berpikir. Ya, sampai nanti kemunculan berikutnya adalah Maturidiyah, ya. Yang 863 Hijrah di abad ke-9 sampai nanti muncul lagi memberikan metodologi ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tahun 1263 Hijrah abad ke-13 dan seterusnya. Nah itu materi yang kita bahas esok hari insyaallah.